viral kemin, terlambat dan ada ujian. Kamu dari mana saja? Siangan, Pak. Kamu nih. Mamat. Kenapa? Telat. Emang ngapain aja kamu semalam? Aku semalam Makanya gak usah sering keluar malam, gak usah main game, gak usah begadang kalau besok mau ujian. Ya kalau besok mau ujian, ya sana tidur, gak usah sampai larut malam. Ya, ingat itu. Oh iya ya, benar juga. Lah, kok nggak ada?
oleh jembatan Ampera dari hulu ke hilir. Kota Palembang juga memiliki salah satu kuliner yang sangat khas dan terkenal, yaitu pempek. Pempek merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan giling yang tepung kanji, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Proses pemasakannya sendiri melalui perebusan, lalu dapat digoreng untuk hasil pempek yang garing namun tetap lembut bagian dalamnya. Untuk menyantap pempek, cuka merupakan pelengkap yang sangat wajib saat menikmati pempek. Pempek dijajakan oleh para pedagang yang dapat ditemukan baik di restoran, pedagang pinggir jalan, maupun pempek sepeda berkeliling. Harga pempek sendiri bervariasi, tergantung ikan yang digunakan serta pemasaran pempek tersebut. Biasanya, pempek keliling yang menggunakan sepeda jauh lebih murah dari pempek yang ada di restoran. Sekarang semakin maju kota Palembang, semakin maju pula perkembangan budaya hingga kuliner, sehingga pempek menjadi primadona di segala kalangan. Berkaitan dengan pempek Palembang, kami sangat mendukung sekali ketika pempek ingin diajukan sebagai salah satu kuliner yang diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO. Pempek adalah kuliner kebanggaan orang Palembang yang ada sejak abad ke-16 dan terus berkembang sampai dengan dewasa ini. Saya pribadi sebagai penulis buku pempek Palembang yang kemudian menuliskan bahwasanya ada sekitar 29 jenis pempek, tentu akan terus mendukung berkembangnya varian pempek ini sehingga menjadi salah satu kebanggaan kuliner orang Palembang itu sendiri. Salam pesona Indonesia, wonderful, Genpi, gas! Jadi pempek ini adalah salah satu makanan Palembang. Kan Palembang banyak mengenalkan atau memproduksi makanan, salah satunya pempek. Berdasarkan sejarahnya, pempek ini adalah makanan keluarga. Ya, makanan keluarga yang diproduksi di rumah tangga untuk makanan keluarga, dan nama awalnya dikenal dengan nama kelesan. Kelesan. Karena dibuat dengan cara dikeles-keles. Kemudian dasar dari penetapan bahwa pempek ini berasal dari Palembang, selain dia memang sudah menjadi makanan utama setiap hari, kemudian juga sudah ada diperkirakan sejak zaman Sriwijaya. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Talang Tuo. Ya, dalam prasasti Talang Tuo itu sudah menyebutkan tanaman-tanaman yang merupakan bahan baku dari pempek ini. Seperti adanya dikenal sagu, kemudian gula aren, asam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pempek. Selain tidak diproduksi untuk dijual, tapi hanya dimakan oleh pihak keluarga. Dan setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu yang ada di Palembang itu pasti bisa buat pempek, karena makanan keluarga.
dia baru memasuki dunia pasar ketika pempek sudah dikenal luas, dikenal oleh masyarakat bukan hanya orang Palembang, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar Palembang, sehingga dibutuhkan untuk produksi yang lebih besar. Nah, produksi yang lebih besar inilah dijual di toko-toko makanan. Nah, kemudian kenapa namanya berubah menjadi pempek? Ada catatan di tahun 73 menyatakan bahwa pempek ini diambil dari nama dengan cara pembuatannya, misalnya karena dia ditempek-tempek, dipek-pekkan gitu. Nah, karena cuma pek jadi pempek. Ada versi yang lain yang menyatakan juga karena yang menjualnya adalah seorang Cina, orang Tionghoa yang setengah baya katakanlah, karena dalam bahasa Cina dipanggil apek sehingga namanya pempek. Nah, kita lebih sepakat dari asal buatnya. Karena dia dibuat dengan yang namanya sagu dicampur ikan, dicampur yang lain-lain, itu air, garam sedikit, kemudian dipek-pek itu. Nah, kemudian nama awalnya adalah Klesan, jadi ada perubahan nama. Nah, tadi saya bilang bahwa sejak tahun 1900-an baru pempek ini dijual di toko-toko makanan atau di warung-warung. Jadi semakin hari semakin banyak yang jualan sehingga semakin banyak yang mengenal, sehingga katakanlah pempek ini go internasional atau mendunia seperti itu. Menurut saya begini, ketika kita mengusulkan menjadi sebuah warisan dunia, yang dalam hal ini UNESCO, ya, kita mencantumkan namanya pempek Palembang. Otomatis kalau sudah menyatakan pempek Palembang, berarti pempek itu berasal dari Palembang. Kita memang mengantisipasi itu, jangan sampai pempek ini diklaim dan diambil oleh daerah-daerah lain atau negara lain, atau mengakui pempek ini adalah warisan mereka. Secara nasional kita sudah mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Pemerintah Republik Indonesia atau disingkat dengan WBTB nasional. Nah, jadi sekarang kita tingkatkan menjadi warisan dunia yang dalam hal ini dikoordinir atau berada di bawah UNESCO. Jadi saya pikir sangat layak dan penting, dan saya yakin mungkin ini menjadi satu terobosan baru untuk Indonesia.
kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin Ismail, SEMM. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sunda Ariana MPD, selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak M. Isman Herdiansyah, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Artika Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Ikria MA, selaku Dekan Fakultas Psikologi. Yang kami hormati Bapak Dr. Firdaus MPhis, selaku Dekan Fakultas Teknik. Yang kami hormati Ibu Profesor Isnal Wijaya, PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik. Beserta para tamu undangan dan hadirin, serta para narasumber yang terhormat yang telah bergabung di acara kita pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar hasil penelitian mahasiswa Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Psikologi. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat dan keluarga hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, kita lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aldo. Kepada Saudara Aldo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkanlah saya memimpin doa pada pagi hari ini secara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amhu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa rahmat kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la'afatan indal qarar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni sambutan dari Dekan Fakultas yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Psikologi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Itria, kami persilahkan. Baik, Ibu Itria, apakah masih di dalam room atau mungkin terkendala sinyal ya? Baik, mungkin Ibu Dr. Itrianya sedang berhalangan hadir atau terkendala sinyal, dan sambutannya bisa kita wakilkan dari Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Firdaus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Medan Dharma Palembang, Ibu Dr. Sunda Aryana. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 bidang Artika, Bapak Isman, Muhammad Isman, PhD. Kemudian para dekan psikologi, dekan komunikasi, kemudian Bapak dan Ibu pembicara di dalam webinar hasil penelitian yang diadakan atas kolaborasi antara Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Komunikasi. Nggak salah singkatannya Psikomtek ya. Ya, kalau disingkat Psikokomtek. Jadi sebenarnya dadakan. Sebenarnya ini yang atas sambutan mewakili dekan, ketiga dekan ini sebenarnya diminta Bu Itria dari Fakultas Psikologi. Tapi karena beliau mungkin berhalangan, sebenarnya ruangannya sebelah lah rasanya. Ya, tapi karena mungkin berhalangan, saya dengar suaranya memang nggak ada sebelah. Jadi saya mewakili. Jadi intinya kepada adik-adik
ya yang berada di 3 fakultas di sini. Anda nanti mengikuti seminar hasil dari penelitian. Sebelum Anda mengikuti seminar hasil penelitian ini, Anda akan mendapat ilmu atau wawasan yang akan disampaikan oleh para pakar, ya, terutama di bidang entrepreneur, ya. Jadi Anda nanti akan diberi ilmu, wawasan, ya. Mohon disimak dan didengar. Kemudian nanti setelah Anda, tidak salah sesudah nanti zuhur, ya, sudah istirahat, nanti Anda mulai nanti mempresentasikan hasil penelitian Anda. Ya, nanti akan dibuat dengan tidak salah room, ya, di Zoom-nya. Maksud daripada seminar hasil penelitian adalah untuk menambah wawasan Anda, ya. Jadi Anda mempresentasikan hasil penelitian Anda, kemudian meningkatkan keberanian Anda. Ya, selama ini mungkin Anda hanya sekedar di waktu kompres saja presentasinya. Nah, ini bisa antar semua yang ada di 3 fakultas. Jadi Anda menambah wawasan. Bagaimana nanti penelitian yang dihasilkan oleh psikologi, bagaimana nanti penelitian yang dihasilkan oleh ilmu komunikasi, ya. Jadi menambah ruang lingkup penelitian Anda, ya, menambah wawasan Anda. Jadi dunia ini bukan hanya kecil. Kalau Anda di teknik bukan hanya teknik saja, ya, lain juga tahu gitu, ya, bagaimana. Begitu juga nanti Anda masuk ke dunia kerja begitu, ya. Jadi ilmu Anda itu nanti bekerja dengan lintas ilmu, ya, gitu, ya. Jadi macam-macam. Saya rasa itu saja kata sambutan waktu didekan. Ya, semoga acara ini berjalan lancar, sukses, ya, tanpa ada halangan. Dan terima kasih kepada Pak Isman yang telah hadir untuk membuka acara ini, dan kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembicara yang sudah bersedia hadir untuk memberikan ilmunya kepada para mahasiswa kami, ya, calon-calon wisudawan, ya. Kalau sudah ini sudah selesai, mereka nanti ikut yudisium, kemudian juga sudah wisuda sebentar lagi. Ini rangkaian daripada rangkaian wisuda. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Firdaus atas kata sambutannya yang membuka acara seminar hasil mahasiswa Psikomtek pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Maaf, maksud saya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak M. Isman Herdiansyah selaku Wakil Rektor Bidang Artika yang akan membuka acara secara resmi, acara seminar hasil mahasiswa Psikomtek ini. Kepada Bapak M. Isman, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara saya terdengar ya? Bagus, Pak, bagus. Baik. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ruangan Zoom ini menyelenggarakan seminar hasil penelitian mahasiswa yang pada prinsipnya adalah kegiatan rutin yang selalu dilakukan sebagai syarat bagi mahasiswa untuk belajar studi. Di tengah pandemi, kemudian bulan suci puasa, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dan
yaitu Ibu Andina Paramitasari, Vice President Marketing Brand Smart Legal. Kemudian pembicara berikutnya Pak Dimas Ahsin Azhar, MIKOM. Ini finalis pengusaha muda. Para dekan yang pada pagi hari ini menyelenggarakan seminar, yang mahasiswanya memaparkan seminar, Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Dekan Fakultas Psikologi, kami ucapkan selamat. Seluruh Ketua Program Studi dan Bapak Ibu dosen, serta utamanya mahasiswa peserta seminar kita pada pagi hari ini. Seperti pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, menjelang akhir studi mahasiswa diwajibkan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka, kemudian diujikan. Salah satu bentuk dari mempublikasikan hasil penelitian adalah dengan mendiseminasi hasil-hasil skripsi mereka dalam seminar, dan di saat yang sama mendengarkan masukan, input materi dari para pakar yang tentunya diharapkan akan melengkapi basis keilmuan seluruh mahasiswa yang pada akhirnya nanti akan mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Nah, seminar pada pagi hari ini merupakan bagian penting dari proses tersebut, sehingga saya berharap seluruh peserta, adik-adik sekalian, agar dapat memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Tidak mudah mengumpulkan para narasumber kita yang hebat-hebat ini dalam satu kegiatan, ya, dalam satu acara, sehingga dengan berkumpulnya para pakar ini dalam seminar, manfaatkan waktunya semaksimal mungkin, bertanya, menggali ilmu, sehingga akan bermanfaat pada kalian semua. Dan marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seminar hari ini terlaksana dengan baik dan bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa, bagi adik-adik sekalian, dan tentu umumnya bagi pengembangan prodi di Universitas Bidang. Terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan, dan saya izin mungkin tidak dapat ikut berseminar pada pagi hari ini karena ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tanpa berpanjang lebar, marilah kita buka seminar pada pagi hari ini dengan mengharapkan doa agar lancar dan semua kita diberikan kesehatan dan bermanfaat baik bagi semua. Dan atas izin semua yang hadir, marilah kita buka secara resmi seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isman atas kehadirannya dan telah menyempatkan untuk memberikan kata sambutan dalam acara seminar hasil mahasiswa Psikomtek pada pagi hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke pemaparan materi dari narasumber kita. Yang pertama ada Dimas Ahsin Azhar,
yang merupakan finalis Pengusaha Muda Brilian 2020, Bank BRI dan Young on Top, dan peserta Food Startup Indonesia perwakilan Bandung tahun 2021. Untuk pemateri kali ini akan dipandu dengan moderasi Mem Rahmasanti Zinaida. Kepada Mem Santi kami persilakan, dan kepada Pak Dimas Ahsin Azhar kami persilakan. Pak Dimas bisa persiapkan materinya? Ya. Oke, Mbak. Oke, untuk sementara saya menggantikan Ibu Rahmasanti Zinaida, kandidat doktor, karena beliau masih dalam perjalanan naik ke lantai 2. Terima kasih Pak Dimas Ahsin Azhar yang telah memberikan waktunya untuk menyajikan materi dan pengalaman, share pengalamannya dalam acara kita ini, seminar hasil penelitian mahasiswa dari program studi psikologi, komunikasi, dan teknik. Itu terdiri dari teknik sipil, teknik industri, dan teknik elektro. Sebelum saya memaparkan CV dari Pak Dimas, saya juga akan memberitahukan kenapa Psikomtek ini dilakukan, karena ini adalah salah satu bagaimana mix dan kolaborasi keilmuan dari mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga mereka masing-masing mendapatkan pengalaman untuk keilmuannya dalam pengembangannya di kehidupan yang sebenarnya setelah mereka selesai di wisuda. Karena itu, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi itu sangat diperlukan dalam pengembangan keilmuan kita sendiri, itu ya, baik psikologi, baik komunikasi, maupun teknik industri, teknik sipil, dan teknik elektro. Baik, Pak Dimas, apakah sudah siap di share screen? Saya sedikit akan membacakan CV dari Pak Dimas, dan saya juga boleh bernostalgia sedikit. Beliau adalah teman kuliah saya waktu di S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran. Saya lihat beliau memang orangnya yang giat gitu ya, yang gesit. Apalagi beliau adalah salah satu pengusaha makanan di Bandung. Itu tempatnya adalah di situ. Satunya lagi ada di, kalau nggak salah waktu itu di samping Unikom ya. Itu yang ngepas ya. Di Pati Ukur. Jadi nanti kalau ke Bandung, rugilah kalau nggak mampir ke tempat Mas Dimas gitu. Iya. Dan beliau juga kesehariannya adalah sebagai dosen di IWU, di Universitas apa ya, punyanya International Women University. Universitas itu adalah waktu itu punya rektornya waktu itu almarhum Prof. Nina. Beliau adalah salah satu yang memotivasi saya juga untuk segera menyelesaikan S2. Dan nanti lebih lanjutnya pengalaman kesehariannya akan disampaikan langsung oleh Mas Dimas. Monggo Mas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon wisudawan, para lulusan hebat-hebat dari Universitas Bina Dharma. Perkenalkan, nama saya Dimas Sampurasun, salam dari Bandung. Pengen main ke Palembang sebenarnya kalau nggak pandemi dan lain-lain. Hayu ditunggu atuh. Ya terima kasih Mbak Desi udah
mengundang saya untuk bergabung di acara keren ini untuk apa ya istilahnya membagikan ya sharing pengalaman saya gitu. Jadi intinya gini, jadi buat teman-teman di sini ketika nanti kalian sudah lulus, kalian sudah pakai toga, saya mengucapkan welcome to the jungle, gitu ya, selamat berpetualang, gitu. Kalian benar-benar stand on your foot, gitu ya, berdiri di kaki sendiri, gitu. Masa iya masih minta duit ke mama papa, gitu kan? Maksudnya, cuman don't worry, maksudnya saya yakin teman-teman di sini udah dibekali skill dan apa ya, biasanya knowledge yang sangat mumpuni gitu ya, yang mudah-mudahan bisa digunakan di dalam dunia profesional. Nah, apapun itu pilihannya, apakah kalian mau jadi mau bekerja atau mau membuat karya akan atau membuat menjadi seorang pengusaha, itu masing-masing ada resikonya dan ada perjuangannya, gitu teman-teman. Nah kebetulan saya sebagai saya udah hampir 16 tahun saya menjadi seorang pengusaha gitu, turun-temurun, karena keluarga saya pun, saya sekolah S2, sekolah S1 sampai S2 itu dibiayain dari hasil dari jualan warung nasi. Jadi mau nggak mau pola berwirausaha ayah saya itu sangat melekat dalam darah daging saya. Jadi seru sih, lebih banyak serunya ketika kalian memutuskan menjadi seorang pengusaha. Nanti saya coba breakdown di dalam materi yang sudah saya siapkan. Materinya nggak banyak, mudah-mudahan kita lebih banyak involve-nya di sesi tanya jawab kali ya. Jadi teman-teman bisa langsung nanya ke saya apa yang teman-teman ingin tanyakan. Oke, saya akan sharing screen. Ini dia. Oke, bisa terlihat dengan jelas dan suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Oke. Kalau saya bilang ngomongin entrepreneur itu lebih kepada the risk taker ya, atau pengambil risiko, atau bisa dikatakan the challenger, mengambil tantangan. Karena saya yakin seorang entrepreneur itu ini, kalau kalian menjadi seorang entrepreneur tapi kalian kok ini nggak ada risikonya sama sekali, terus kok ini nggak tertantang, berarti kalian belum menjadi seorang entrepreneur, gitu ya. Mas Dimas, izin ya. boleh dilebarkan? Di full screen kan ya? Iya. Sebentar. Ini ya. Oke, saya bilang bahwa entrepreneur itu adalah is a journey knowing yourself. Kenapa perjalanan untuk mengetahui diri sendiri? Ya tadi, untuk memulai sebuah bisnis, sebuah usaha, itu kalian harus mengenali dulu siapa diri kalian sendiri. Gitu ya. Maksudnya nanti kenapa saya bilang kasih subtitle seperti ini, mungkin kalian akan coba memahami bisa saja gitu. Oke, biasa deh ya, kalau jadi dosen kan, kalau mau ngebahas tentang sesuatu harus belajar dulu dari awalnya gitu ya, dan menjadi sampai sesuatu yang bisa dibicarakan sampai saat ini. Nah, saya akan membahas tentang timeline historinya. Entrepreneur itu sebuah kegiatan gitu yang baru muncul awalnya itu di abad 17 di Prancis, berasal dari kata origin Prancis yang artinya entrepreneur, ya, yang artinya itu berarti berusaha. Entrepreneur ini biasanya dilakukan oleh kaum bangsawan yang sudah memiliki modal, ya. Jadi
Kalau dulu tuh yang melakukan kegiatan entrepreneur itu adalah orang-orang yang memiliki modal gitu, untuk melakukan sebuah usaha. Terus di tahun 17 juga sampai 18 saya kasih tema Finiti di Vici karena Finiti di Vici itu adalah sebuah semangat untuk menguasai sebuah wilayah, membagikan ajaran gitu kan, mengklaim sebuah kemenangan. Itu adalah tujuan akhir orang-orang pada saat itu melakukan entrepreneurship. Biasanya dicontohkan dengan perjalanan ekspedisi laut yang mencari sumber daya alam di wilayah baru. Misalkan pada saat Napoleon Bonaparte datang ke Mesir gitu ya, ingin menguasai wilayah tersebut dan lain-lain. Sangat erat kaitannya dengan gold, glory, dan gospel. Jadi mereka membiayai orang-orang kaya, orang-orang bangsawan Perancis atau Eropa pada dasarnya membiayai sebuah perjalanan yang akhirnya mendapatkan, ketika perjalanan itu berhasil kembali ke negaranya, itu orang-orang yang memodali dari awalnya itu bangsawan itu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Gitu. Jadi ekspedisinya dibayari, terus istilahnya kapten kapalnya itu digaji dan diangkat menjadi kehormatan. Tapi yang mendapatkan keuntungan tetap saja orang-orang bangsawan yang memiliki modal besar. Oke, terus loncat langsung ke tahun 1950. Tahun 1950 di Amerika dan di Eropa itu muncul entrepreneur udah mulai dikenal luas, ya, apalagi ditandai dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa. Itu bagaimana sebuah mesin akhirnya menggantikan tenaga manusia, itu yang membuat trigger, membuat menarik sebuah pelaku terjadinya konsep entrepreneurship. Ya. Di tahun 1950 banyak akademi-akademi yang mengajarkan entrepreneur. Pendidikan entrepreneurship dibuat dengan kurikulum pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian 1970 sampai 80, 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan entrepreneurship, gitu ya, khususnya di universitas. Jadi memang sudah sangat digaungkan, gitu, bagaimana pentingnya mata kuliah entrepreneurship ini untuk mahasiswa yang ada di sana. Terus masuk ke abad 20 sampai 2021. Nah, kalau di Indonesia sendiri istilah entrepreneurship mulai marak di awal abad 20, gitu ya, sampai saat ini. Dan sampai saat ini ada, kalian kalau sering dengar ada industri 4.0 gitu. Kita ada di era industri 4.0, di mana sebetulnya ini mirip-mirip seperti revolusi industri. Kalau 4.0 ini berhasil dengan mulus, gitu ya, orang-orangnya juga siap. Jadi bahwa banyak juga tenaga manusia yang nanti digantikan oleh robot. Kalau dulu mesin, kalau sekarang robot. 4.0 itu lebih mengurangi keterlibatan manusia di dalam sebuah pekerjaan, gitu. Nah, kalau untuk awalnya starting point-nya 4.0 udah mulai kerasa, yang kita rasakan sehari-hari, gitu ya. Teknologi digital dan media sosial semakin mempermudah seseorang mendapatkan atau menginginkan produk idamannya. Gitu. Ini adalah istilahnya sebuah opportunity yang harus diambil oleh para pengusaha, gitu, oleh para pebisnis untuk memanfaatkan momentum ini. Oke. Sekarang saya nanya lagi, yakinkah Anda menjadi seorang entrepreneur? Yakin nggak yakin, belum kebayang, hal yang sangat wajar. Saya pun sampai saat ini selalu ada keraguan, gitu. Karena ya tadi memutuskan entrepreneur itu nggak, ya tadi prosesnya terus berkelanjutan. Nggak cukup kalian mukul gong sendiri bahwa oke, saya jadi entrepreneur. Sama seperti itu tidak. Oke.
Oke, kalau menjadi seorang entrepreneur sudah coba coba merumuskan ada beberapa skill yang harus kalian kuasai, itu yang teman-teman harus kasih dan harus yang kalian miliki. Yang pertama, money management, ya, sangat penting. Money management itu di sini ngomongin kemampuan dalam mengelola uang, gitu ya. Mengelola uang itu bukan dalam arti punya uang 5.000 harus gedein apa, tapi kalau untuk ngomongin udah di entrepreneur berarti uang 5.000 ini harus beranak pinak menjadi 15.000, 25.000 sampai seterusnya dan lain-lain. Itu kemampuan dalam mengelola uang. Kemudian buat entrepreneur, big no buat kaum perubahan, ya. Karena ketika kalian menjadi pengabdi kaum perubahan, kemampuan untuk lebih produktif akan berkurang lebih jauh. Dan ini ya tadi dia bilang, kalau ngerasa gitu ya, mohon maaf saya sindir, cuman harus kalian rubah mindset ini gitu ya untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian know your strength and weakness. Know your strength and weakness. Di sini saya bilang bahwa di sini adalah kemampuan, kalian harus memiliki kemampuan untuk mengenal kekuatan dan kelemahan diri kalian sendiri ya. Jangan, kan kalau sekarang lagi musim nih, know your his strength or her weakness gitu ya. Kalian ribet ngurusin kelemahan sama kekuatan orang lain gitu. Kalau untuk jadi seorang entrepreneur, orang lain itu urusan belakangan. Yang penting yourself, diri kalian. Ketika kalian udah oke, baru kalian baru bisa menunjukkan kepada orang lain. Terus saya kasih judul epic comeback. Di sini kemampuan mengatasi kegagalan dan bangkit. Ya. Gampang aja saya nulisnya epic comeback, cuman yang Bapak sih tidak merasakan untuk bangkit kembali itu susahnya minta ampun, betul. Cuman yang namanya entrepreneur itu ketika kalian udah jatuh ya, kalian harus belajar untuk bangkit kembali. Jadi kenapa harus ada jatuh itu karena harus biar belajar biar bisa bangkit kembali dan tidak mengulangi kesalahan. Berikutnya adalah collaboration. Ya, di sini diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama ya dengan siapa saja. Karena yang namanya kolaborasi itu aspek yang sangat penting di zaman sekarang untuk memuluskan usaha kalian. Terus kemampuan untuk menjual. Kalau udah kalian memiliki kemampuan ini, skill untuk menjual pasti cuan. Mungkin ada teman-teman kalian, mungkin ada teman kalian yang di kampus yang segala sesuatunya itu dijual gitu ya, diduitin gitu. Nah itu jangan salah, itu menjadi seorang calon entrepreneur yang hebat menurut saya. Berikutnya big dream. Ya, seorang entrepreneur, seorang pengusaha harus memiliki impian yang besar gitu ya. Dalam artian bukan kalau mimpi itu harus banyak tidur karena harus banyak mimpi kan harus jadinya banyak tidur Pak, bukan gitu ya maksudnya. Itu mah bercandaan kita sehari-hari yang nggak harus dimasukkan ke dalam mindset gitu ya. Big dream itu adalah yang besar. Mimpi besar itu adalah mimpinya bukan untuk kita sendiri, karena kita kan pasti kekenyangan kalau makan mimpi sebesar itu. Jadi mimpi besar itu di dalamnya harus melibatkan orang lain. Mimpi besar tersebut harus dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Nah itu yang disebut dengan big dream. Turunannya adalah memiliki mental dan visi yang kuat. Makanya ketika segala sesuatu tanpa ada visi dan misi yang jelas itu biasanya tidak akan kemana-mana gitu. Ini nih kalian ketika kalian udah lulus, nanti kalian juga harus punya visi, punya misi gitu. Saya harus mau bekerja di bidang profesional apa, saya akan memasuki apa, saya akan menjadi siapa. Itu tolong dirumuskan dari sekarang. Gitu. Karena jangan sampai nanti pada saat kita keluar jadi bingung gitu. Akhirnya kalian coba-coba, terus kalian akan semakin jauh sama goal yang
kalian udah set di awal. Gitu. Oke guys, berikutnya, oke. Ini saya mau bilang big obstacle front of you. Jangan kendor ya, meski banyak halangan di depan nanti, apalagi menjadi seorang entrepreneur. Ya, apalagi menjadi seorang entrepreneur tuh bohong maksud saya ketika tantangannya hanya di awal saja. Tidak, yang namanya entrepreneur itu tantangannya tuh datang bergantian tiap saat. Ya. Berdasarkan data survei dari 549 business owner, saya dapat datanya dari Harvard Business. Di sini hadangan rintangan sebesar apapun harus kita coba hadapi dan coba prediksi risikonya ya dalam menghadapi rintangan tersebut. Ketika kalian sudah sering berhadapan dengan sebuah masalah, itu kalian akan mengetahui, oh ini jenis masalahnya seperti ini, prediksi risikonya akan nanti seperti ini. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, solusinya akan seperti itu. Nah, makanya saya bilang ketika menjadi entrepreneur itu, ya kalian harus belajar bangkit kembali setelah jatuh. Nah, jadi kalian akan semakin memahami bagaimana tantangannya akan kalian hadapi ke depan. Gitu ya. Berikutnya saya akan jelasin tentang obstacle apa aja sih yang biasanya menghantam para entrepreneur, gitu ya. Lack of willingness and risk management. Di sini kurangnya kemauan dan manajemen risiko. Pernah nggak kalian ketika mau membuat sesuatu menggebu-gebunya itu minta ampun, gitu ya? Wah, meledak-ledak setiap hari, dan tapi setelah jadi hilang rasa memiliki itu, rasa menggebu-gebu itu tidak sama seperti awal-awal kalian akan membuat sebuah bisnis. Ya. Sangat wajar dan banyak sekali saya melihat seorang membuat brand seperti ini, gitu ya. Karena ya tadi yang namanya brand itu ya, brand dalam sebuah dan produk dalam sebuah usaha itu ya harus ada komitmen dari foundernya dan konsisten dan determinasi yang tinggi. Ya, di sini makanya saya bilang big obstacle for you, kurangnya kemauan dan manajemen risiko. Ya tadi risk manajemennya nggak kebayang. Gitu. Terus time and effort. Saya bilang di sini permasalahan klasik yang selalu berulang yaitu waktu dan tenaga. Biasanya alasan kita nggak ada waktu, kita nggak ada tenaga, gitu ya. Padahal tiap orang dikasih jatah waktunya sama, gitu. Kalian sama Elon Musk yang pemilik mobil Tesla sama kok waktunya. Kalian sama Steve Jobs, kalian sama Mark Zuckerberg sama waktunya, gitu. Tapi apa yang membedakan kalian dengan mereka? Ya tadi manajemen, time management dan determinasi, tenaga dan waktu. Kemudian biasanya obstacle yang sering menghadang adalah kesulitan meningkatkan modal usaha. Memang banyak yang bilang bahwa modal usaha bukan yang utama, betul. Kalian bisa memulai bisnis tanpa ada modal ke depan. Cuma yang namanya raising capital itu modal usaha itu bukan hanya materi saja, gitu ya. Bentuknya bukan hanya segepok uang saja, gitu ya. Tapi ketika kalian akan mendatangkan investor, akan mendatangkan pinjaman, itu adalah memerlukan skill yang mumpuni ketika akan mengelola keuangan yang dihasilkan oleh orang lain untuk usaha kalian. Gitu. Jadi jangan takut, maksudnya ketika saya mau bikin sebuah bisnis yang modalnya 500 juta. Kalau mau nabung, kalau saya nabung untuk modal itu baru kesampaian 30 tahun lagi. Ya, kalau gitu ya nggak usah bisnis yang itu dulu, cari yang lain yang benar-benar bisa langsung dikerjakan. Ya, yang namanya bisnis itu yang baik itu adalah yang dieksekusi dengan baik. Sebagus-bagusnya bisnis plan, tapi tanpa adanya eksekusi, ya hanya aja menjadi sebuah cerpen saja dalam buku. Oke. Yang keempat ada business management skill, kurangnya kemampuan manajemen secara bisnis dan tim. Ini juga sangat penting untuk ketika kalian mau get into the business, harus memiliki kemampuan manajemen
untuk mengatur diri kalian sendiri, ya contohnya diri saya sendiri dan tim. Jadi sebelum kalian mengatur teman-teman dalam tim internal, ya kalian harus bisa disiplin dulu dengan diri sendiri. Oke, terus obstacle yang lain, tantangan itu adalah how to start. Biasanya orang kebingungan gitu ya. Saya mau jualan apa ya Pak? Gitu. Mau bisnis apa ya? Nah ini kurangnya pengetahuan bagaimana memulai sebuah bisnis. Saya kasih ide awal. Ketika kalian akan membuat sebuah bisnis, itu harus berangkat dari masalah yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekitar kalian dulu deh, paling gampang. Contohnya gini, kenapa Gojek bisa berhasil sampai saat ini? Ya karena Gojek itu produk yang berangkat dari masalah kebanyakan masyarakat urban di kota besar, gitu ya. Transportasi yang kurang memadai, transportasi yang lama, maka transportasi cepat tapi mahal. Gitu. Gojek menghadirkan transportasi darat menggunakan motor pada awalnya, gitu ya. Yang bisa dipesan dari rumah gitu tanpa harus kita datang ke pangkalan ojek. Makanya produknya itu sustainability-nya itu sangat panjang. Menurut saya sampai 20 tahun ke depan tuh Gojek masih tetap ada dengan segala variasi lini bisnisnya yang sekarang mereka miliki. Nah, saya ingin cuma pengen bahwa ketika kalian ingin memulai bisnis, ya tadi berangkat dari permasalahan yang dialami oleh konsumen. Siapa dia konsumen? Ya bisa dari diri kalian sendiri. Terus industri and knowledge market. Ya tadi rintangan yang kesekiannya adalah tidak mengenal market dan industri dengan segala dinamikanya. Contohnya sekarang lagi booming coffee shop, semua orang bikin coffee shop gitu ya. Teman-teman tiba-tiba pengen bikin coffee shop karena pengen apa? Karena tadi bukan how to start to solve the problem, tapi cuman ya gua pengen keren aja jadi owner coffee shop karena gua punya duit misalkan. Itu boleh, hak kalian seperti itu. Cuman yang tadi namanya bisnis itu, kalau saya pribadi namanya bisnis itu saya ingin sustainability-nya terjaga. 40 tahun, 50 tahun bisnis saya akan masih tetap ada. Gitu. Nah, itu masalah prinsip dan semua orang bisa berargumentasi di situ. Terus pressure, ya tadi udah kuat dengan tekanan gitu, tekanan. Ternyata setelah udah dieksekusi dengan matang, maksudnya udah di-plan dengan matang, eksekusinya baik gitu ya, timnya matang. Tapi ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Saya udah punya produk nih oke banget, pasar membutuhkan produk saya. Gitu. Tapi kenapa tidak laku dan lain-lain? Itu ada yang menentukan dengan apa yang kalian tentukan, ada yang maha menentukan dengan apa yang kalian lakukan, gitu ya. Cuman pressure ini tuh harus jadi pecutan gitu. Oh berarti ada yang kelewat atau ada yang kurang detail saya merencanakan sesuatu. Karena pressure itu keep stable job. Jadi kalau nggak ada pressure tuh malah aneh gitu ya. Kok nggak ada tantangan gini? Kok nggak ada challenge gini? Ketika nggak ada pressure, ya berarti kalian sudah terjerumus di zona nyaman. Gitu, yang namanya pressure. Oke. Untuk moderator, kalau waktu saya mendekati ke habis, tolong kasih tahu saya jadi biar saya bisa lebih cepat. 5 menit lagi kurang lebih. Oke. Siap, Bu. Langsung saya mulai ke ini, what do I need to get started? Ya. Apa sih yang saya butuhkan ketika saya ingin memulai sebuah bisnis? Gitu ya, itu kata menjadi seorang entrepreneur. Tadi personal network bisa dimulai dengan orang yang dekat dengan Anda, ya, pasangan, teman, pasangan, tapi ingat harus tetap profesional, gitu ya. Kalau saya ini poinnya sangat, ini apa istilahnya? Ini pilihan yang terakhir deh, saya ambil gitu ya. Tapi kalau untuk yang pertama saya harus cari professional network di sini, cari circle baru di mana di dalamnya tuh banyak profesional yang berada di industri atau yang sering udah lama berbisnis gitu ya. Itu bisa dijadikan advisor, penasehat dan mentor buat kalian belajar di situ.
Terus yang ke berikutnya, what do I need to get started? Ya, university education. Manfaatkan fasilitas yang dari kampus gitu ya, inkubator yang dibikin oleh kampus. Banyak tanya case dan pengalaman menjadi seorang entrepreneur. Kalau dosen yang ngajar itu tanya ke dosennya, gitu ya. Kalian bukan gini, kadang-kadang ada dosen yang nggak mau, wah ini banyak nanya nih, ini mau ngetes saya, bukan. Tapi kalian harus coba nanya ke siapapun, bukan ke dosen saja, untuk sebuah perspektif. Misalkan gini, saya punya case tadi seperti ini Pak, produk saya ini, tapi kok orang-orang nggak mau beli ya. Kalian butuh banyak perspektif untuk mendapatkan jawaban tersebut. Itu akan membuat kalian semakin, wawasan kalian semakin luas. Oke, financing itu adalah yang apa yang dibutuhkan untuk memulai. Ya, uang memang bukan segalanya, tapi kemampuan mengelola uang lah yang paling berharga gitu, dibandingkan banyak uang itu sendiri. Jadi ada 500 juta, bukan uang yang 500 juta yang berharga, cuman bagaimana kalian dapat mengelola uang 500 juta itu menjadi 500 miliar misalkan gitu. Oke, tips sukses. Ini saya langsung kunci buat sukses. Ya, saya coba rumuskan. Ada courage, ya, keberanian. Courage di sini adalah kemauan untuk take a risk, ya, kemauan untuk mengambil sebuah risiko, ambisi, the insatiable drive to reach your goal. Jadi kemauan untuk mendapatkan impian kamu, goal kamu yang sudah set sebelumnya. Terus ada perseverance. Di sini ada capacity, the power to the tough time. Jadi ada kapasitas, kekuatan kalian yang kalian lakukan pada saat-saat sulit, gitu ya. Makanya ketika kalian ingin memulai sesuatu, jangan menggebu-gebu dulu, simpan energi kalian buat kalian bangkit di saat-saat sulit. Gitu. Terus ada innovation. Di sini adalah kemampuan to improve on exciting idea. Ingat, yang namanya ide itu murah, gitu ya. Kalian jangan kehabisan ide, tapi yang mahal adalah ide yang tereksekusi dengan baik, yang terplan dengan baik, dan terpaparkan dengan baik di tim kalian menjadi sebuah visi usaha. Yang berikutnya adalah understanding, yang terakhir, the knowledge to make a wise business decision. Ya, jadi bayangin ketika kalian mulai bisnis tapi kalian nggak ngerti tentang bisnis yang kalian lakukan, itu kalian nggak akan melakukan keputusan yang bijaksana untuk bisnis kalian. Gitu. Oke, biar kita langsung bertanya jawab. Terima kasih atas waktunya mau mendengarkan saya. Thank you. Have a great day and get your dream. Saya Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dimas, saya manggil Pak dosen juga nih, Pak dosen Dimas. Saya ucapkan terima kasih Pak Dimas. Saya mohon maaf karena baru bergabung karena ada obstacle ya dia. Jadi perkenalkan saya Rahma yang akan memandu kegiatan pada pagi hingga siang hari nanti, dan menjelaskan penjelasan dari Pak Dimas ini sebenarnya saya ambil poinnya banyak sekali ya. Catatan saya kok banyak sekali, tapi yang paling penting saya suka yang poin terakhir Pak Dimas, understanding ya. Kenapa? Karena itu adalah ability kita untuk wise terhadap pilihan bisnis kita. Jadi teman-teman jangan semua bikin kedai kopi ya. Mentang-mentang Pak Dimas punya kopi tentrem dan apalagi nih Pak, banyak banget soalnya nih di sini ada warung cobek dan lain sebagainya. Jadi ikut-ikutan ya. Gak apa-apa, cuman asal mengerti saja Bu resikonya dan tantangan yang akan dihadapi seperti apa gitu. Ya, seru banget. Teman-teman di sini pasti sudah siapkan pertanyaan. Tapi boleh nggak Pak Dimas kita hold dulu karena ini menarik sekali. Jadi mungkin masih banyak yang malu-malu nih, ya kan? Sambil kita mengeksplor lagi kira-kira mahasiswa ini mau tanya apa dan lain sebagainya. Soalnya ini poinnya slide Bapak ini seperti 3 SKS ya Pak. Seperti satu kelas kewirausahaan. Karena di Bina Dharma sendiri kita punya mata kuliah wajib Pak, namanya mata kewirausahaan, gitu ya, dan juga ada program-program inkubator setelah kelas tersebut berakhir. Cocok banget ya sama apa yang Pak Dimas sampaikan. Jadi tadi terima kasih. Salah ya, nggak salah ya. Banyak dosennya. Benar.
Baik, Pak Dimas, terima kasih sekali. Semoga Pak Dimas masih bisa reachable ya. Nanti kita bisa ke Instagram dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk dulu ke sesi sharing kita yang kedua. Kembali teman-teman menyiapkan pertanyaan untuk Pak Dimas. Baik, adik-adik, bukan adik-adik lah, ini udah jadi rekan-rekan ya, karena udah pada mau lulus nih ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, juga ada di sini rekan-rekan dosen dari Universitas Dharma dari 3 fakultas. Wah, ini adalah sebuah kegiatan yang menurut saya ini sangat inspiratif dan inovatif karena Merdeka Belajar nih sekarang kita nggak boleh kumpul sesama prodi kita aja atau fakultas kita aja ya, tapi juga dengan fakultas lain. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan 3 fakultas, Fakultas Psikologi, Komunikasi, dan Fakultas Teknik. Woi, seru ya. Baik, kami sapa dulu pembicara kedua. Yang terhormat Ibu, ini manggilnya enaknya Ibu atau Mbak ya kayaknya. Bu Andina Paramitasari SMM. Apakah sudah bergabung dengan kami? Halo, selamat pagi. Halo. Makanya saya bingung nih mau manggilnya apa nih ya? Ibu, Mbak. Mbak aja kayaknya. Mbak aja. Baik, teman-teman sekalian sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini Mbak Andina Paramitasari SEMM. Wah, udah bergabung. Sekarang lokasi di mana Mbak? Lagi kami di Palembang, Mbak Andina di mana nih? Halo Mbak Andina. Saya di Malang, Jawa Timur. Di Malang. Baik. Halo. Iya. Saya di Malang, Jawa Timur. Malang. Kedengeran nggak ya suara saya? Saya khawatir. Kedengeran Mbak? Kedengeran Mbak Andina, tapi agak sedikit ada lag sedikit, 1 berapa detik gitu ya, kurang lebih ya. Sebelumnya saya boleh kenalan dulu ya sama Mbak Andina ya, teman-teman di sini mau kenalan dulu dengan Mbak Andina. Mbak Andina adalah Director dari ngaluk.co Coworking Space. Ya, ini adalah bisnis yang lagi kekinian banget saat ini, semua orang bikin coworking space. Mendadak pengen kerja bareng dalam satu tempat gitu ya, jadi akhirnya banyak bermunculan bisnis coworking space. Dan juga VP Marketing Brand smartlegal.id. Ada yang mau tahu nggak usianya Mbak Andina? Kayaknya nggak usah ya, udah kelihatan dari mukanya ya. Baik, yang menarik di sini adalah Mbak Andina ini sebenarnya lulusan dari ekonomi ya Mbak ya? Betul. Tapi banyak bergeraknya akhirnya di bidang public relations, marketing gitu ya. Saya cukup amazed, cukup kaget gitu melihat Mbak Andina ini adalah lulusan dari STIE Malang Pecit Suara atau ABM, karena suami saya juga lulusan dari situ. Oh wow. Oke. Gitu. Jadi kita lihat di sini Mbak Andina adalah lulusan dari STIE Malang Pecit Suara. Manajemen dan lanjutkan di Master Degree of Management Information System di Universitas Merdeka Malang. Wih, ini menarik sekali. Saya nggak usah bacain experience-nya, pokoknya experience-nya sangat banyak dan bidangnya sangat beragam, baik itu public relations, marketing, ya, branding dan lain sebagainya. Kayak kita udah nggak sabar Mbak Andina untuk mendengarkan apa ya sharing ya Mbak Andina sebenarnya. Gitu kan ya, untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa nih yang pada mau lulus nih, ya kan mengenai entrepreneurs gitu ya, untuk teman-teman millennials khususnya di Society 5.0. Mbak Nina, saya serahkan screen-nya ke Mbak Nina. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit ya Mbak Nina, nanti saya kasih kode kalau waktunya 30 menit, mohon maaf 30 menit Mbak Nina. Nanti saya akan kasih kalau waktunya sudah mulai apa namanya akan berakhir. Baik. Silakan Mbak Nina. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal. Salam kenal juga untuk Mas Dimas sebagai pemateri pertama. Senang sekali saya pagi ini bisa sharing bareng teman-teman gitu ya. Saya ngobrolnya nanti lebih ke arah sharing aja gitu ya. Karena mungkin saya, Mas Dimas adalah sama-sama teman-teman yang masih banyak belajar untuk gimana caranya berjuang untuk menjadi seorang entrepreneur. Tadi menarik banget dari yang udah disampaikan sama Mas Dimas, dan itu benar banget gitu ya, bahwa banyak hal yang kita harus lakukan terkait struggle menjadi seorang entrepreneur. Izin saya akan share screen dari materi saya pagi ini.
Semoga sudah terlihat, sudah ya. Sudah Mbak, Jadi, sudah terlihat. Oke, jadi karena tadi Pak Mas Dimas sudah banyak nih ngebahas tentang big obstacle gitu ya, suka duka banyak gimana caranya kita untuk benar-benar bertahan, gimana caranya kita menjadi strong, kuat untuk merunning bisnis kita. Nah, sesi saya akan lebih banyak membahas gimana caranya teman-teman milenial dan generasi Z ya. Gimana caranya teman-teman nanti bisa melihat dunia perkembangan apa yang sekarang sedang terjadi dan bisnis apa yang akan menjadi peluang di era digital dan teknologi. Ada yang belum pernah pakai internet, kayaknya sih saya yakin. Bahkan semuanya kayaknya bangun tidur itu selalu update dengan handphone gitu ya. Kalau dulu bangun tidur terus mandi, sekarang bangun tidur cek status WhatsApp, status Instagram story, status kabar mantan dan macam-macam. Nah, kenapa? Karena memang semenjak ada internet, teman-teman pasti jauh lebih mudah dan dia melakukan banyak hal. Belanja nggak harus ke mall, pesan ojek nggak harus ke pangkalan, semuanya sudah ada platformnya, sudah ada aplikasi. Dan teman-teman bahkan kalau sekarang pengen terkenal tuh udah nggak susah ya, harus banyak audisi. Kalau zaman saya dulu sih masih harus banyak audisi ya. Kalau sekarang berlomba-lomba untuk lebih kreatif, gitu kan ya. Tinggal punya platform yang sesuai, terus teman-teman bisa deh jadi terkenal. Nah, dengan ada internet kita semua tahu bisa akses 24 jam non-stop, bisa terhubung dan benar-benar limitless gitu ya, bayar tagihan, publikasi karya, nyebarin informasi bisnis, bahkan stalking kabar mantan, ya kan, jauh lebih mudah gitu ya. Karena memang dengan sekali klik kita bisa melakukan banyak hal dan mungkin teman-teman di sini semua banyak yang menggunakan platform di sosial media untuk informasi ataupun menjalankan bisnisnya. Nah, itu salah satu yang menjadi keunggulan dan kemudahan di era yang sudah ada. Nah, kenapa sih kita harus go digital tadi ya? Karena kalau saya ingat mungkin teman-teman juga ingat ya, menurut Charles Darwin orang yang akan bertahan adalah dia yang selalu bisa mampu menyesuaikan diri dengan adanya perubahan itu. Nah, kan kalau dulu banyak banget gerai-gerai toko, banyak lapak-lapak, sekarang mau nggak mau harus menyesuaikan diri nih, gitu. Karena banyak hal sudah harus going online. Kenapa? Karena memang sekarang lebih mudah, lebih terjangkau, apapun sekarang lebih mudah melalui online, gitu ya. Bahkan dulu Pak Jokowi juga bilang banyak gerai dan toko yang tutup dari banyaknya para pemilik toko yang masih old style, masih old school, masih yang istilahnya belum menggunakan tools penggunaan digital marketing misalnya. Nah, lalu gimana nih? Saya kan orangnya gaptek. Mungkin teman-teman yang ada di ruang ini kayaknya udah nggak ada yang gaptek ya. Semua hal gampang dengan sekali klik. Apalagi di era seperti sekarang ini sudah hampir 1 tahun lebih kita mengalami masa pandemi dan banyak sekali peluang-peluang baru yang bisa kita tangkap jika kita jeli untuk menangkap peluang tersebut. Sebenarnya ada dua hal, apakah kita mau menangkap peluang ataukah kita tergerus dengan arus yang memang apa istilahnya ya, mungkin teman-teman ngerasa ya udah kondisinya kayak gini selesai. Ataukah justru teman-teman punya banyak sekali ide, kemudian dieksekusi. Saya sangat setuju tadi yang disampaikan sama Mas Dimas. Ya. Jadi teman-teman, setiap orang itu sebenarnya punya ide, bahkan ide itu akan turun di 7 pikiran orang yang sama dalam waktu yang sama. Maka yang mahal apa? Eksekusinya. Ide itu murah banget. Apalagi kalau teman-teman main startup ya, kita tuh sering dapat istilahnya banyak wejangan dari mentor-mentor. Ide tuh murah banget. Makanya jangan ada yang banyak berebut tentang ide yang mahal itu dieksekusi. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada di masa pandemi? Yang kita bilang kalau sekarang sih era new normal. Gitu. Nah, saya yakin teman-teman sekarang banyak sekali kegiatannya yang dilakukan dari rumah.
bahkan sekarang pun para pekerja kerjanya dari rumah. Nah, dengan satu clue adanya WFH, justru sebenarnya kita punya banyak sekali peluang-peluang. Jadi saya akan kasih tahu contoh-contohnya gitu ya. Ini termasuk salah satu hal yang bikin repot ya, termasuk Bapak, Ibu, dosen, termasuk saya mendampingi sekolah anak yang harus online tiap hari mengisi checklist. Nah, tapi apakah peluang seperti ini bisa menjadi satu hal atau satu bisnis baru, ataukah ya udah kita bikin aja gitu. Lalu kita mau ngapain? Ya pasti dimulai gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang calon-calon sarjana ini kan yang sebentar lagi udah mau mengejar dunia kerja atau bahkan sekarang teman-teman udah kerja. Saya yakin teman-teman kalau sekarang itu dari semester 5, 6, 7, 8 udah banyak yang aktif, udah mulai banyak sekali yang istilahnya punya ide bisnis dan mulai dieksekusi. Kami pun di Malang mulai teman-teman dari semester 4 bahkan kita udah banyak sekali kegiatan-kegiatan magang gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari semester 4 tuh udah pada rebutan pengen magang, pengen mencari sesuatu yang baru. Kalau di Malang gitu. Mungkin sama juga teman-teman yang di Palembang. Jadi teman-teman kalau selama pandemi jadi sempat bingung tuh sama Mas. Apakah teman-teman ini mager-mager terus? Kenapa? Sekarang kalau misalnya ada banyak kendala, ada banyak obstacle, waktu sama 24 jam, kan? Waktunya si Elon Musk kah, waktunya si Steve Jobs kah, waktunya Nadiem Makarim kah, waktu tuh sama, pembagiannya sama. Tinggal manajemen waktunya kita kayak gimana. Itu memang benar banget sih. Jadi semua itu memang tergantung dari kita. Nah, beberapa hal yang teman-teman mungkin bisa lakukan ada 8 efektif step proses. Ini yang saya ambil simple banget. Mulai dari hal simpel berpikir positif, gitu ya. Jadi yang nggak penting-penting, ngurusin teman-teman julid, ngurusin haters, gitu kayaknya lebih mikir yang positif-positif aja. Sekarang banyak banget tuh platform-platform belajar berbisnis, kemudian platform belajar untuk mengetahui sesuatu hal yang baru, platform untuk mencoba hal baru, berkreasi dan macam-macam banyak banget. Apalagi di masa pandemi itu segala bentuk webinar dan macam-macam itu banyak gratis gitu loh. Jadi itu kesempatan banget untuk kita bisa skilling up skill kita ataupun kita menambah wawasan kita. Jadi yang paling penting juga terkait pengetahuan diri, kita bisa menambahkan nilai-nilai keterampilan, kita juga bisa tahu kekuatan, kelemahan, dan gimana caranya kita bisa menggali passion diri kita. Gitu. Lalu teman-teman bisa mengembangkan ide, mulai dari sebelum tidur misalnya udah diri nih pengen mimpi apa gitu ya, biasanya kan ada keinginan khusus gitu. Atau bisa jadi teman-teman punya waktu me time gitu yang pada akhirnya keluar ide dari imajinasi dan macam-macam. Itu jangan lupa teman-teman harus tulis ya, karena ide itu kalau dibiarin ya udah jadi ide sampah aja. Tapi kalau ide teman-teman tulis, kemudian misalnya punya teman yang bisa diajakin brainstorming, atau teman-teman bisa belajar tuh gimana cara eksekusinya, itu akan benar-benar jadi bisnis gitu. Nah, teman-teman juga harus punya kemampuan untuk analisa peluang gitu ya, karena kesempatan itu kan datangnya juga nggak banyak ya, momentum tuh juga datangnya tuh biasanya di waktu yang tepat, tinggal kita cari tahu tuh waktu yang tepat untuk teman-teman memulai bisnis itu kapan gitu. Jadi sebenarnya mulai aja dulu, nggak usah nunggu-nunggu gitu. Karena kalau dalam berbisnis ataupun kita bilang startup, semakin kita cepat gagal, semakin cepat kita sukses. Semakin kita banyak sekali melakukan experience dan mengalami kegagalan, kita jadi tahu tuh harusnya melakukan hal apa untuk mendapatkan kesuksesan di kedepannya gitu. Terus punya inisiatif dan dorongan. Jadi selalu punya semangat dan keinginan. Cuma tadi yang disampaikan sama Mas Dimas ada pesan penting tuh teman-teman. Memang banyak banget teman-teman kalau misalnya pas lagi punya ide sesuatu itu menggebu-gebu. Itu gede banget tuh apa istilahnya energinya tuh. Tapi giliran punya obstacle udah lemes aja gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang bisnis itu bukan tentang kepintaran aja, tapi tentang keberanian. Keberanian untuk menghadapi kegagalan, keberanian untuk menghadapi semua obstacle yang ada. Gitu ya. Jadi memang butuh banget yang namanya keberanian dan ketahanan. Terus kita punya fleksibilitas untuk misalnya kita membuka diri dengan banyak jejaring gitu, berteman dengan lingkungan-lingkungan yang bisa membawa kita berbisnis dengan lebih baik, kita bisa banyak belajar dari mentor ataupun bisa berjejaring dengan komunitas-komunitas bisnis yang ada di sekitar teman-teman.
Dan yang pastinya punya spirit of adventure gitu ya. Karena berbisnis itu kayak adventure teman-teman. Ada tantangannya, ada senang susahnya, ada capeknya, macam-macam kayak nano-nano lah ya. Tapi bagaimanapun pelajaran bisnis yang paling penting adalah stabilitas tadi, gimana caranya kita bisa survive untuk menghadapi segala bentuk obstacle dan struggle yang ada gitu. Nah, ini beberapa hal saya ambil dari Hermawan Kertajaya gitu ya. Ada beberapa hal yang teman-teman harus catat mulai sekarang untuk bisa menanamkan beberapa hal ini, mulai dari personality, morality, sociality, emotionality, intellectuality, sama physicality. Nah, mungkin teman-teman beberapa juga sering tahu ya, yang suka ngikutin sosial media dalam berkurang, ya kan? Barusan banget ada kasus yang ada di Palembang, saya nggak mention, cuman itu terkait tentang personality, tentang etika, dan lain-lain. Oh, nanti itu akan terbawa pada waktu teman-teman merunning bisnis, gitu. Kepercayaan, trustworthy, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana teman-teman nanti membawa diri di lingkungan bisnisnya gitu. Termasuk bagaimana caranya bekerja sama dengan tim mana, termasuk bagaimana caranya teman-teman bisa berkolaborasi dengan siapa, termasuk bagaimana teman-teman bisa menghargai akan kerjanya dan macam-macam gitu ya. Jadi piramida ini saya sajikan biar teman-teman mulai notice dari sekarang gitu ya, bahwa semua hal ini penting banget, dimana personality ini menyangkut self awareness gitu. Jadi dengan terkuat tuh mas kita yang punya kepedulian yang tinggi terhadap sekitar gitu ya. Kemudian self confidence, yang simple orang juga nggak boleh over confidence ya, karena semakin ada banyak panggung di dunia sosial media, dunia maya, kadang orang suka over confidence gitu. Cuman sekarang kan kalau misalnya teman-teman mau over confidence jadi agak khawatir ya, mau ngomong khawatir haters pada datang yang udah berkurang gitu ya. Nah, terus juga penting banget yang namanya self recognition terkait moral, yang pastinya teman-teman harus mengantongi pentingnya integritas, menjaga kepercayaan, menjaga nama baik teman-teman, hal-hal yang seperti itu nanti akan dibawa gitu ya. Terus bertanggung jawab. Jadi setiap teman-teman punya tugas, setiap teman-teman apa istilahnya punya satu hal yang memang itu harus bertanggung jawab. Teman-teman bisa jadi garda utama untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Sama generosity, berbagi, sharing, dan jangan pelit sama ilmu ya teman-teman. Semakin teman-teman sharing, semakin teman-teman akan punya banyak ilmu, semakin teman-teman akan punya pengalaman. Jadi misalnya punya ilmu jangan sendiri, kalau teman-teman sharing, ngobrol, banyak yang nanya. Semakin banyak keinginan teman-teman untuk mau belajar lagi dan gitu. Terus dari social yang aware sama dia, kemudian bisa punya kemampuan untuk pengambilan keputusan, mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian menjaga emosi penting banget ya, apalagi zaman sekarang terus berbijaklah bermedia sosial, beretika di sosial media dan di media nyata. Dua-duanya harus jalan teman-teman. Jadi kadang kita suka lupa dunia nyata dan dunia maya. Jadi kadang di dunia maya kita yang sebetulnya nanti. Tapi jangan lupa, mungkin teman-teman kalau yang suka ngedrakor gitu ya, banyak sekali artis-artisnya masa lalunya itu terbuka, terkuak sekarang. Jangan lupa, dosa masa lalu itu akan tetap diingat, apalagi kalau sudah masuk ke ranah digital. Itu akan bilang 20 tahun lagi gitu ya, jejak digital itu susah hilangkan. Jadi memang teman-teman harus hati-hati. Terus pentingnya intellectuality, mulai dari logical thinking kita, creative thinking, sama practical thinking. Sama physicality, teman-teman harus menjaga grooming. Kalau sekarang masih slide-nya udah berarti mulai menata diri, nggak harus yang jenis sesuatu yang branded, yang mahal, enggak, tapi yang dilihat ada pandang, at least teman-teman bisa menghargai diri sendiri ya. Terus dari audit aspek, dari smell aspek, terutama yang diambil dengan hospitality, service excellence, hal-hal seperti ini yang penting. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau tadi sudah dibahas gitu ya, teman-teman atau bisa melakukan bisnis seperti apa. Kalau kita tarik sedikit yang teman-teman di zaman sekarang ini adalah marketing. Siapapun yang memulai bisnisnya, kalau dulu bisa dikatakan mulai dari 1.0 dari awal product centric, kalau online tadi sudah banyak dijelasin sama Mas Dikan. Kemudian ada customer centric, demand centric, sekarang lebih fokusnya ke marketing centric.
Dimana yang dulunya kita pakai sistem marketing yang old style, masih door-to-door, mengandalkan word of mouth. Sekarang karena yang seperti itu ditambah lagi dengan going digital, gitu ya. Jadi ini intinya kalau dulu lebih vertikal, sekarang horizontal dan limitless. Dulu eksklusif banget, sekarang lebih inklusif. Kalau dulu bersifat individual, sekarang social, gitu. Nah yang terpenting teman-teman harus tahu dulu, kalau tadi juga sudah sempat dimention sama Dimas terkait market teman-teman mulainya dari mana, ya. Jadi kalau mau nambah peluang untuk membuat satu bisnis yang baru, timingnya memang harus pas, asal itu waktunya tepat, teman-teman harus tahu. Banyak-banyak cari informasi sekarang tuh lagi apa sih yang dibutuhkan oleh market, tentukan customer-nya siapa, customer-nya kayak gimana, produk yang akan diperselanjutkan seperti apa, kompetisinya seperti apa, saingannya kayak gimana, teman-teman harus langsung banyak riset di situ. Apa istilahnya, punya tim yang bisa support the gate itu. Meskipun mungkin kita semua tahu ya, kalau teman-teman ada yang startup atau bisnis bisa di awal mendapatkan kepercayaan dari customer, stakeholder itu biasanya memang susah banget. Dan pun mendapatkan kepercayaan dari kita sendiri ya. Tapi selama teman-teman bisa punya satu goal, ada visi-visi yang sudah dibentuk dari awal, teman-teman pasti bisa lewatin itu semua. Dan yang terpenting adalah finance juga, sesimpel apapun melakukan pencatatan, sesimpel apapun, sekecil apapun. Ini penting banget. Kalau masih rintisan mungkin masih oke lah ya ngobrol teman-teman. Tapi kalau udah mulai scaling, udah mulai gede, nah bisa berapa? Finance ini penting banget, jadi jangan sampai kelewatan. Saya bahas sedikit tentang pentingnya kaitan angka konsep untuk teman-teman bisa memulai bisnis, mulai dari apa yang teman-teman ingin ubah. Kalau kita bicara tentang startup, biasanya dimulai dari permasalahannya. Gak harus selalu bagus, bukan, tapi carilah pembedanya, gitu ya. Temukan pelanggan teman-teman siapa yang ingin dikerjakan, yang seperti apa, yang mau diraih seperti apa, kira-kira faktor yang menghambat yang kayak gimana, kita breakdown dulu untuk cari solusi. Jadi yang pastinya jangan pernah lupa untuk bisa menemukan komponen-komponennya menjadi produk substitusi, apakah nanti seperti apa? Apakah teman-teman akan membutuhkan supplier kah, partner kah, di lingkungan seperti apa, demografi yang seperti apa, teman-teman harus breakdown dulu gitu. Yang pasti untuk customer, setiap kita memulai bisnis itu kan bukan kita yang ngasih. Jadi jangan sampai teman-teman pada waktu running bisnis itu based on assuming, gitu ya. Boleh assuming boleh, tapi teman-teman harus lakukan validasi dan validasi. Menurut saya, nah itu harus divalidasi. Sebaiknya yang teman-teman lakukan adalah apa yang menjadi permintaan. Maka di awal memang perlu yang namanya riset, gitu ya. Temukan hambatan dari customer, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang paling diinginkan, apa yang paling ditakutkan. Biasanya kita bahas tentang pain gain, gitu ya. Apa sih yang jadi keresahan untuk akhirnya kita bisa memberikan solusi. Seperti itu. Terus apa yang menjadi kebutuhan, kita akan bantu kasih apa yang mereka butuhkan. Jika ada masalah, maka kita akan fokus untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Temukan customer personanya, pahami kelebihan dari teman-teman juga, tunjukkan perbedaan teman-teman. Yang paling penting pada akhirnya pikat hati customer. Nah ini PR banget untuk bisa memikat hati customer zaman sekarang. Mengingat memulai bisnis itu juga nggak mudah gitu ya, dan kompetitor juga banyak banget, maka teman-teman harus kreatif, punya strategi inovasi untuk menciptakan value dan nilai. Terus bentuklah teamwork, karena kita nggak pernah bisa jalan sendirian gitu ya.
Jadi mulai dari idea generation, mulai dari brainstorming, kemudian gimana caranya teman-teman pada waktu bicara tentang cost, waktu ngomongin tentang biaya, tentang modal dan macam-macam, gimana caranya bisa berfokus pada efisiensi, terutama di zaman yang seperti ini ya, karena itu nggak mudah. Kemudian selalu fokus di workload, share workload, karena jangan sampai tim dari teman-teman nanti ada yang ngerasa kelebihan kerjaannya, nggak selesai, deadline nggak selesai, dan macam-macam. Learning dari experience, bisa belajar dari mentor, bisa belajar dari dosen, bisa belajar dari teman-teman yang punya usaha, belajarlah dari teman-teman yang mungkin juga punya similar bisnis untuk misal pun mereka punya kegagalan, at least kita bisa belajar dari kegagalan mereka dan kita bisa one step di atas dari apa yang menjadi kegagalan mereka. Kemudian saling support dan gimana caranya teman-teman bisa meningkatkan komunikasi. Kenapa kita membahas komunikasi? Karena komunikasi ini penting. Mungkin teman-teman sekarang yang belum fokus pada seberapa cepat teman-teman bisa membalas replay gitu ya. Perumpamannya kayak gini. Contoh misal, saya baru keinget bahwa pagi ini setelah saya membuka story teman dekat saya, sahabat saya, dia sudah ulang tahun. Saya nggak prepare, saya kelupaan. Apa yang saya lakukan adalah saya mencari misalnya di salah satu sosial media, membuka beberapa toko kue. Let's say Tap, untuk nanti saya bisa kasih kejutan siang. Saya masih punya waktu sekitar sampai jam 12 siang, misal 5 jam misal. Nah, apakah saya mau membeli sendiri, sedangkan saya punya banyak activity hari ini yang nggak bisa saya tinggalkan, ataukah saya bisa beli online? Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman akan mencari harga yang paling murah? Ataukah mencari rasa tart yang paling enak? Atau teman-teman akan mencari dan memesan di salah satu toko kue tart yang responnya paling cepat? Gitu ya. Maka pada waktu kita bicara tentang bisnis, komunikasi itu sangat penting, responsiveness itu sangat penting. Itu salah satu contoh gitu. Nah, karena kita banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan digital di era seperti sekarang ini, penting juga untuk membentuk tim. Mungkin di awal nggak sebanyak ini, tapi biasanya kita bisa memulai dari teman-teman yang banyak berhubungan di content writing, kemudian digital marketing. Lebih baik lagi kalau misalnya kita juga punya kemampuan untuk di digital marketing. Banyak hal yang teman-teman bisa pelajari di situ dan mulai coba. Teman-teman juga bisa belajar banyak dari platform-platform, banyak banget ya, yang teman-teman bisa lakukan di masa pandemi sekarang. Beberapa hal yang terpenting kalau zaman sekarang, teman-teman bisa menggunakan digital marketing kita, pilihannya apakah nanti akan menggunakan earned media yang terdiri atas ini biasanya kalau kita main social media bisa sharing, mention, share, review atau repost, atau kita bisa pakai own media, kita punya website sendiri, kita punya social media channel sendiri, kita punya mobile site sendiri, ataukah kita akan bekerja sama dengan paid media, menggunakan advertising, kita pakai PPC atau retargeting, atau pakai paid influencer yang sekarang banyak banget bisnis online yang selalu pakai influencer kayak gitu ya, endorsement hal yang seperti itu, atau kita pergunakan social media. Yang pastinya dimulai dari ide, kemudian eksekusi, mulai dari membangun, kemudian ciptakan produk, ukur yang pasti adalah diukur. Kalau misalnya teman-teman bisa mengukur, bisa mengevaluasi, kemudian mengumpulkan data, dipelajari, kemudian ini akan menetap terus gitu ya. Setelah kita evaluasi yang nggak jalan yang mana, yang jalan bisa diteruskan, yang nggak jalan kita evaluasi why-nya kenapa aja. Harus di breakdown dulu gitu ya. Nah ini saya ambil contoh salah satu, ini terjadi di masa pandemi, ini kayaknya sekarang lagi hot banget ya si Okarin. Waktu itu dia belajar menjahit, sesimpel itu. Ya apapun bisa dilakukan, kita juga nggak salah. Dulu saya juga nggak kepikiran misalnya pandemi awal-awal harus WFH mengatasi suasana kayak gimana. Saya pun sama, saya belajar jahit kayak gitu. Bikinlah masker sendiri, padahal seperti itu. Terus kalau misalnya tetangga-tetangga ada yang tertarik, ya isi-isi jual. Nggak ada yang salah, dimulai aja dulu. Terus ini salah satu contoh dan kayaknya ini mulai menjamur banget gitu ya. Kalau dulu kita fokusnya di makanan, misalnya layouting makanan, layouting social media seperti ini gitu ya. Nah sekarang apalagi puasa, gimana caranya segala bentuk makanan itu dijual secara intermediate sayur,
itu harus ke pasar atau bukan sayur ya. Kalau sekarang kita tinggal telepon atau kita pakai aplikasi, udah banyak tuh sayur-sayur blog yang udah refresh banget, yang udah yang maksudnya siap saji, atau bahkan banyak banget mungkin teman-teman juga di sini sering menggunakan platform-platform yang di situ sudah lengkap dengan jadi peluang pasti akan banyak banget ya. Lalu gimana caranya teman-teman nanti bisa menangkap kompetisi? Yang pasti kumpulin data, kemudian gunakan teknik dari digital marketing, perbanyaklah network, bergabung dengan organisasi atau komunitas-komunitas yang bisa support dari bisnis teman-teman, kemudian ciptakan sistem dan challenge proses gitu ya. Karena kalau kita tidak men-challenge proses, kita nggak akan ngerti nih mana yang jalan, mana yang gagalan, mana yang gagal, mana yang berhasil kayak gitu. Kemudian lakukan objek. Nah ini terkait relationship building gitu ya, tentunya melakukan interaksi dengan siapapun stakeholder dari bisnis teman-teman. Identifikasi kebutuhan pelanggan, buatlah klien dari teman-teman merasa dihargai. Ini penting banget apalagi zaman sekarang ya. Hindari misalnya kalau di social media memang jualan apa nih, kalau misalnya ada yang nggak puas pelayanan teman-teman, terus teman-teman jangan sampai komentar di kolom komentar yang gitu. Seburuk apapun komentarnya sudah ditanggapi karena mereka sering butuh misalnya tanggapan atau permintaan maaf. Intinya teman-teman harus jadi garda nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Buat hubungan yang harmonis jangka panjang untuk bisnis yang lebih sustain. Ya, disiplin, teamwork, positive thinking, dan komunikasi. Tadi sudah dibahas banget sama Mas Dimas. Mungkin saya tinggal review aja yang positif, fokus, pantang menyerah, berani gagal gitu ya. Banting nih teman-teman. Terus punya komitmen kalau di awal udah menatap visi ke depan harus seperti apa, balik lagi ke situ. Kalau misalnya teman-teman lagi belok-belok kemana, dibalikin aja ke visi awal. Kalau misalnya teman-teman lagi lemas, lagi jatuh, lagi terpuruk, balikin lagi ke visi utama. Kenapa teman-teman merani bisnis itu? Siap bekerja keras, konsisten, dan gitu. Nah ini ada beberapa quote sebagai pengingat aja, gitu kan. Saya ambil dari Pak Nadiem yang lumayan inspirasi gitu ya. Kalau mau running bisnis zaman sekarang, fokuslah di impact. Jadi nggak cuma terkait tentang untung, karena untung itu pasti kita akan cari gitu ya. Tapi social impact itu juga penting, gitu ya. Dan setiap orang bisa mencuri ide teman-teman, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakan. Eksekusi pasti akan beda, gitu. Jadi jangan pernah takut dengan banyaknya ide, carilah pembeda untuk bagaimana teman-teman bisa mengeksekusi dengan cara-cara yang baik. Nah, di sini banyak orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda, dan gimana caranya itu dibuat untuk bisa memberikan manfaat. Lalu Banin ini saat yang terbaik gitu ya. Ya. Enggak, tadi aku agak sedikit ada delay sedikit. Oke. Saya kurang berapa menit ya? Kurang lebih sebenarnya sudah selesai, tapi 3 menit lagi untuk perangkumnya Mbak Bagin. Oke, saya wrap up ya. Sedikit aja saya wrap up. Teman-teman harus berani ambil resiko. Tadi juga sempat udah disampaikan sama Dimas, resiko. Yang pasti resiko itu akan ada. Teman-teman nggak bisa lari, nggak bisa menghindar. Tapi gimana caranya teman-teman harus mempersiapkan apabila terjadi resiko, teman-teman harus punya cara untuk melakukan manajemen resiko, gitu ya. Teman-teman juga harus fokus pada bisnis, pada solusi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Karena bisnis bukan tentang supaya menang, tapi siapa yang mampu bertahan, gitu ya. Dan di fearless, walaupun ada banyak rintangan, banyak obstacle di depan mata, teman-teman harus berjuang untuk melewati itu semua. Karena karakteristik pengusaha yang paling penting adalah keberanian, bukan cuma kepintaran. Saya ngambil kutipan dari Nadiem Makarim. Karena segala sesuatu itu awalnya atau bisa dibilang everything started as nothing gitu ya. Jadi mulailah dari sekarang. Dari saya sekian Ibu, terima kasih banyak. Kita applause dulu, digital applause.
digital applause ya. Terima kasih Mbak Andina Paramita. Sebenarnya wajah Mbak Andina ini nggak asing ya, teman-teman udah banyak nih yang kayaknya pernah lihat di TV mana gitu ya Mbak Andina ya. Mbak Andina juga aktif di Perhumas ya Mbak Andina ya. Betul. Perhumas Malang Raya. Perhumas Malang Raya. Baik, Mbak Andina ini it's a very great presentation untuk mahasiswa, keren banget. Mahasiswa pasti pada pengen punya slide-nya nanti. Jika berkenan untuk dibagikan baik slide-nya Mbak Andina ataupun dan juga slide-nya Mas Dimas nanti we're very happy to share ke mahasiswa. Tapi karena ini judulnya adalah entrepreneurs, millennials ya, menuju digital. Nah, kata-katanya udah ini banget nih. Udah ribet banget diomongin. Boleh nggak di-share akun Instagramnya Mbak Andina dan Mas Dimas? Pasti teman-teman mahasiswa ingin sekali mungkin berkonsultasi kalau boleh gitu ya, ataupun bertanya, mencari-cari ide. Boleh. Saya share di kolom. Sebenarnya pembicara kita ada 3, satu lagi adalah Ibu Prof. Namun kayaknya untuk lebih mengoptimalisasi, mengefisienkan waktu, bagusnya kita tanya jawab dulu ya. Karena kalau udah terlalu banyak pembicaranya sudah 3, nanti fokusnya terpecah-pecah. Jadi kita tanya jawab dulu. Jadi kita bisa bikin tanya jawabnya nanti 2 sesi, yang 1 sesi lagi untuk Ibu Prof. Rita. Jadi teman-teman, halo teman-teman, kasih pada on semua. Halo, iya Bu. Halo Bu. Saya mau sapa dulu nih kaprodi yang hadir di Zoom meeting kita hari ini. Karena dia ada 3 fakultas, prodinya banyak, jadi saya mau sapa dulu dari Ibu Dekan Psikologi kalau hadir, Ibu Kaprodi Psikologi, Ibu Mutia, mungkin. Ya, hadir. Halo. Hadir, San. Ibu Tria juga hadir, Ibu Dekan. Baik, saya juga mau sapa dari psikologi, lalu apa lagi? Komunikasi, mungkin Ibu Dekan hadir. Prof. Isna atau Ibu Kaprodi, Ibu Desi mungkin sedang nggak ada ya? Oh, ada Prof. Isna. Selamat pagi, Prof. Pagi. Selamat pagi. Ya. Dilanjutkan, menarik sekali ya. Di tengah-tengah meeting, Prof. Isna masih ikut ini ya, masih ikut mendengarkan kita ya pagi hari ini. Iya, mendengarkan. Nanti dimarah Kaprodi kalau nggak mendengarkan. Ada Bu Santi juga karena. Baik Bu Tria, Bu Prof. Isna, terima kasih bisa di-mute kembali. Lalu kita juga mau sapa Bapak Dekan Teknik, Bapak Firdaus. Apakah bergabung dengan kami? Bapak Dekan, mungkin diwakili oleh Ibu Kaprodi, ada Kaprodi Teknik Industri, Ibu Desi, Kusmindari. Selamat pagi Bu. Halo, pagi. Terima kasih Bu, masih menyimak kami. Baik, lalu ada Ibu Dina Paramita, Kaprodi Teknik Elektro. Bergabung dengan kami Ibu Dina. Kita lagi mengajar ya, sambil mengajar. Baik, sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan yang masih setia mendampingi teman-teman mahasiswa untuk menyimak kegiatan pada pagi hari ini. Jangan lupa di-follow punya Instagram Bu Andina dan Instagram Mas Dimas. Usahanya banyak sekali, salah satunya konten kopi dan es garam, lalu ada warung cobek aneka. Saya udah follow semua Mas Dimas ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand di Zoom atau sudah ada di kolom komen. Izin Bu, boleh? Baik,
dengan Mbak Noviana. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Noviana dari fakultas apa gitu ya. Baik. Pertanyaannya ditujukan ke Bapak. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya, saya Noviana Faroza. Saya dari Teknik Mengapa? kan robot gitu ya, terkait dengan kredibilitas dan efektivitas manusia, apakah kita sebagai manusia itu produktivitasnya dan kredibilitasnya itu jadi menurun kalau misalnya semuanya itu dapat dilakukan oleh robot kayak gitu kan. Dan untuk Bapak Dimas ya Pak, izin Pak, kalau untuk Mbak Andriana tadi terkait dengan entrepreneur gitu ya Mbak ya, saya juga cukup yakin Mbak merupakan mahasiswa yang terbakat dulunya kan dengan masalah entrepreneur gitu Mbak. Gimana sih meyakinkan diri Mbak gitu ya sebagai seorang wanita, bukan menjadi wanita yang kerjanya di kantor gitu Mbak, malahan meyakinkan diri kalau buka usaha aja gitu kan. Nah gimana sih yang yakinin perempuan biar nggak jadi wanita karir yang kerjanya di kantor, tapi lebih ke entrepreneur, karena sebenarnya saya juga kerja di kantoran gitu. Nah, gimana sih meyakinkan gitu Mbak? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Noviana. Saking gugupnya dia manggilnya Mbak Andina, Mbak Andina. Gak apa-apa. Makanya follow Instagramnya ya. Ya, siap. Baik, bisa di-mute dulu Mbak Noviana. Terima kasih pertanyaannya. Boleh satu lagi ya Mas Dimas ya, biar kita bisa, supaya pertanyaannya mirip-mirip. Ini pertanyaannya relate banget dengan hari ini, adalah Hari Kartini, selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Baik, mungkin yang mau tanya lagi boleh raise hand atau open mic-nya. Sound-nya mungkin bisa dibuka. Atau mau raise hand boleh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Valencia Natalia. Iya, sebelumnya selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Valencia Natalia dari mahasiswa Psikologi Universitas Bina Dharma. Maaf sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Dimas, bahwa kan sekarang kita tahu bahwa sekarang tuh teknologi kan sudah mengarah di mana kinerja manusia itu digantikan oleh robot. Seperti yang saya tahu, saya pernah baca berita bahwa salah satu bank swasta di Indonesia, itu Bank BCA, itu sudah mulai kayak menggantikan kinerja manusia tuh dengan kinerja robot. Nah, menurut Anda tuh bagaimana kita sebagai manusia yang sebenarnya kita yang menciptakan robot itu bisa dapat bersaing dengan robot gitu. Dan menurut Anda bagaimana kita sebagai individu yang berkualitas itu juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kita untuk menghadapi teknologi yang menurut saya sudah sangat berkembang gitu. Itu Pak Dimas, terima kasih. Dan kepada Mbak Andina, mohon maaf saya izin bertanya. Terkadang saya ingin bertanya menurut Mbak Andina, gimana cara kita untuk meyakinkan diri kita, karena terkadang saya ini orangnya mau mencoba sesuatu tapi udah berpikir kegagalan dulu gitu Mbak. Misalnya saya nih, mungkin kan ada banyak sekali kayak kreator muda yang mungkin banyak sekali ide-ide mereka untuk menjadi entrepreneur atau membangun usaha, tapi terkadang mereka mau mulai saja itu susah karena mereka tuh sudah mikir kegagalan dulu gitu Mbak. Bagaimana caranya untuk kayak memotivasi para kreator muda itu untuk tidak memikirkan kegagalan dulu gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, Mbak Valencia, terima kasih pertanyaannya. Boleh di-mute dulu, Mbak Valen?
Mas Dimas dan Mbak Andina ini maklum ya, karena teman-teman mahasiswa ini masih ada aura-aura ujian skripsi, jadi formil-formil banget gitu ngomongnya. Begini loh saya. Tenang, udah mau lulus, udah mau wisuda ya semuanya ya, relax. Baik, saya coba ke pertanyaan pertama, Mbak Noviana dari Teknik Sipil. Era 4.0 dengan mesin, 5.0 dengan robot, gimana nih Mas Dimas? Ya, kayaknya matching juga dengan pertanyaan dari Mbak Valencia, ya kan, terkait dengan beberapa perusahaan yang sudah menggunakan teknologi robot, gitu kan. Sebagai manusia kita perlu lebih percaya diri nih, gitu. Saingannya robot, gimana nih Mas Dimas? Saya ke Mas Dimas dulu ya Mbak Nina ya. Silakan Mas Dimas. Oke, sepertinya robot ini menjadi isu yang menarik ya. Maksudnya isu yang membuat kita gimana gitu ya. Padahal sepuluh tahun yang lalu sampai saat itu seperti apa itu sangat berbeda. Menurut saya tidak harus ada kekhawatiran yang berlebih gitu ya, karena jadi nggak mungkin tuh menurut saya kalau mirip di film kayak iRobot yang kayak dimainkan di Will Smith gitu ya, nanti akhirnya robot menjadi manusia-manusia yang akan diperintah oleh robot, tidak seperti itu, tidak seseram itu. Hanya saja kita memang harus cepat beradaptasi dengan teknologi yang super canggih ini gitu ya. Tetap saja robot itu tidak memiliki trigger awal untuk menciptakan ide gitu ya, tidak memiliki trigger awal untuk menciptakan sebuah kreativitas, sebuah human touch, itu tetap tidak akan bisa dilakukan oleh robot, dan peran manusia itu tidak bisa digantikan oleh robot di poin-poin tersebut gitu. Maka dari itu kita sebagai nanti seorang entrepreneur ya kita harus bisa mungkin sekreatif mungkin, yang akhirnya itu robot-robot tersebut adalah untuk istilahnya untuk membantu kita mewujudkan mimpi kita gitu ya, untuk membantu kita untuk kepanjangan lengan kita gitu, untuk membuat pekerjaan kita semakin mudah gitu. Akan tetapi ya tadi ketika kalian tidak cukup berkompetensi gitu ya, kalian hanya menerima saya mau usaha ya tapi gitu-gitu aja, kalian nggak big dream, kalian nggak punya visi yang kuat gitu ya, akhirnya kalian akan orang yang akan mempekerjakan kalian ya saya mending pilih robot daripada milih kalian. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kalian harus tetap jadi master dari sesuatu apapun itu. Ketika kalian bikin PMP ya kalian harus bikin PMP-nya terekspor ke seluruh penjuru dunia gitu. Ketika kalian bikin punya sampai PMP yang ngirimnya nanti robot gitu, bukan manusia lagi gitu. Yang akhirnya kita menjadi manusia itu seharusnya menjadi supervisor terhadap robot-robot atau teknologi-teknologi yang akan diciptakan di tahun-tahun berikutnya gitu ya, bukan menjadi korban tapi menjadi supervisor dari teknologi, dan kita tahu betul bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk apa dalam bisnis kita. Mungkin gitu Bu dari saya. Baik, jadi teman-teman semua 5.0 ini jangan terlalu dimaknai dengan kehadiran robot yang benar-benar akan jadi robot kayak di film-film Terminator atau gimana ya gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam dunia entrepreneurs 5.0 juga bisa dilihat dari sisi, kalau saya sebenarnya melihat dari sisi omni channel ya. Mungkin Mbak Nina nih yang juga sama gurunya sama saya Pak Hermawan. Jadi bagaimana offline online itu bekerja ya kan untuk mempush pemasaran suatu produk. Tapi saya belum segitu-gitunya nih, masih di 4.0 kayaknya kita ya kalau saya pribadi. Tapi nggak apa-apa, kita semangat menuju 5.0. Lalu yang selanjutnya ini pertanyaan juga menarik sekali Mbak Andina, karena ini terkait juga dengan hari ini adalah Hari Kartini ya. Bagaimana perempuan nih, ya kan? Akhirnya mengambil keputusan decision untuk menjadi seorang entrepreneur yang dilakukan oleh Mbak Andina. Gitu kan, lalu juga bagaimana kalau kita takut gagal, belum mulai udah takut gagal gitu ya, terus kapan majunya gitu. Mbak Nina, mohon dikasih pencerahan nih mahasiswa kami nih. Silakan Mbak Nina. Saya jawab yang pertama dulu ya, tadi dari Noviana dari Fakultas Teknik. Jadi gimana caranya kita bisa meyakinkan diri ya? Sebenarnya paling gampang kalau orang lain bisa, kenapa nggak bisa, itu yang pertama. Yang biasanya jadi penghambat itu kan karena mental block ya.
Mental block tuh sesimpel kayak misalnya, iyalah dia bisa karena orang tuanya kaya, iyalah dia bisa karena kakeknya pengusaha, iyalah dia bisa macam-macam. Hal-hal yang seperti itu yang biasanya menjadi penghalang utama untuk kita maju gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya mau meyakinkan diri, yakin aja bisa gitu. Kalau misalnya ada kesulitan, sekarang tuh banyak banget mentor, belajar bisa dengan siapa aja, bahkan dosen itu sangat bisa membantu gitu. Jadi meyakinkan diri itu sebenarnya nggak sulit, tinggal punya niat atau enggak gitu. Karena semua hal itu kan memang berawal dari niat. Jadi awalnya dulu itu kayak gimana gitu. Jadi selama ada niat, bisa konsisten, sabar, ya pasti bisa gitu. Tinggal berdamailah dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi di luar sana itu istilahnya kalau ada insight baik diambil, kalau yang jelek-jelek, yang bikin ketakutan, yang bikin kegagalan, ya udah di situ aja ya. Jadi yang paling gampang kalau saya dulunya sih pada waktu saya meyakinkan diri, pada waktu saya nggak bisa memulai sendiri gitu, saya ikut misalnya kayak kompetisi-kompetisi. Kan sekarang tuh banyak banget tuh kompetisi-kompetisi entrepreneur, bahkan didukung dengan dari beberapa kementerian misalnya, atau didukung dengan pemerintah kota setempat misalnya, atau brand-brand besar tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang mendukung kita untuk memulai, bahkan diawali dari ide, hanya sekedar ide sampai jadi sesuatu kayak gitu. Mulai aja, tapi yang perlu diyakinkan adalah jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah, nggak bisa dihindari kok kekalahan. Terus kegagalan itu nggak bisa dihindarin, tapi ya you have to face it gitu. Paling gitu ya kalau terkait dari gimana caranya meyakinkan diri gitu. Terus balik lagi ya, misalnya dari dulu zaman Kartini aja dia bisa gitu kan. Dengan segala bentuk struggle, apalagi dulu zaman penjajahan. Nah sekarang kita udah merdeka, ketika luar biasa. Sekali klik kita udah bisa mengkonsumsi banyak hal yang kita bisa cari informasinya. Jadi why not? Dimulai aja gitu. Terus dari saya sambung ya langsung sama si Valencia Natalia dari Fakultas Psikologi. Nah, gimana caranya meyakinkan diri untuk mencoba sesuatu yang bahkan kadang kita mau mulai aja takut gagal gitu. Yang tadi udah sekalian saya rangkum, kadang teman-teman ciwi-ciwi ini sukanya overthinking ya. Tim saya juga banyak cewek-cewek tuh suka overthinking gitu ya. Yang satu anxiety, overthinking, belum nyoba, udah takut gagal, takut ini, takut itu. Ketakutan yang itu kita buat sendiri gitu. Nah, kenapa? Kalau memang belum terjadi ya pastinya jangan overthinking, kan belum gitu. Kan kalau misalnya terjadi ya udah mitigasi resiko aja gitu. Misalnya nggak bisa mitigasi resiko, cari mentor, cari dosen, tanya kepada orang yang lebih paham gitu. Atau cari tahu di internet segala bentuk apa aja tuh ada gitu kan. Gitu. Jadi biasakan tuh sharing. Lebih bagus lagi teman-teman kalau memang dari mahasiswa udah mulai gabung dengan komunitas-komunitas wirausaha. Jadi biasanya memang ada ya UKM-UKM yang udah fokus banget di entrepreneurship. Kayak gitu. Jadi bisa sharing-sharing kalau misalnya ada kendala dan lain-lain. Terus banyak-banyakin aja ikut kegiatan-kegiatan misalnya kompetisi atau apapun yang bisa mendorong. Yang mau nggak mau pada akhirnya terpaksa. Kalau kompetisi itu kan terpaksa kita harus bisa. Gitu kan, perkara nanti gagalnya di fase apa nggak ada masalah, kita udah udah mencoba kesekian kita ya kan. Jadi gagal nggak apa-apa, tapi kita dapat ilmu dari situ. Nanti coba lagi, file fast, learn fast, success fast, gitu ya. Kayaknya itu di sini ada satu lagi kayaknya di kolom komentar, atau mau langsung saya jawab, Ibu atau boleh, saya juga sambil ngecek nih Mbak Dina. Monggo Mbak Dina kalau langsung mau dijawab. Oke, aku sekalian bacain ya dari Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ada nggak di sini? Entrepreneur yang Ahmad Fauzi. Ada nggak Ahmad Fauzi? Malu kali dia nih mau ngomong ya. Tampilkan personalmu. Ya udah nggak apa-apa, kita bacain aja Mbak Dina, nggak apa-apa. Oke, jadi gimana cara mengatasi kegagalan dalam berusaha yang mungkin pernah Mbak alami? Makasih. Oke. Jadi kalau ditarik mundur dulu, saya cerita sedikit experience. Saya dulu kan kuliahnya di MIS, Manajemen Informasi Sistem. Jadi lebih banyak mata kuliah yang berhubungan dengan informasi teknologi, tapi lebih ke decision making, pengambilan keputusan. Nah dulu saya entah kenapa karena suka banget berjejaring, saya pengen menjadi seorang public relation, yang itu nggak nyambung banget, gitu kan? Yang akhirnya pada waktu saya belum bisa mencapai cita-cita untuk menjadi seorang PR atau bahkan sekarang seorang entrepreneur, saya kerja dulu ngikut orang. Saya kerja di hospitality, saya bekerja di hotel selama kurang lebih 12 tahun. Itu kayak jauh banget ya.
Saya kerja di hotel 12 tahun, di situ saya merasa bahwa saya bisa belajar tapi dibayar. Jadi mulai detail dari apa itu cutlery sampai segala macam bentuk hospitality. Saya pelajari yang saya yakin bahwa banyak hal yang saya bisa tahu yang bisa jadi bekal. Entah nanti saya pengen berbisnis apa. Banyak ngobrol dan macam-macam. Terus sampai akhirnya ke co-working space dan fokus di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan public relation sama ini. Tapi ada hambatan, nggak apa-apa aja gitu. Nah kalau dibilang kegagalan, saya pernah awal banget pengen bikin startup, saya ikut kompetisi waktu itu di Kota Malang, saya nyampe di 2 besar gitu ya kompetisinya. Nah waktu itu tantangannya adalah saya ngebikin satu platform untuk healthy and wellness untuk reservation kayak gitu ya. Nah ternyata waktu saya mau launching, waktu itu salah satu e-commerce yang lumayan gede, sebut saja Travel Tip gitu ya. Itu lagi ngebikin juga satu fitur untuk wellness, atraktif dan macam-macam. Terus kita harus apa? Di dunia startup kita diajarin untuk pivoting gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau pivot seperti apa, kalau mau exit kayak gimana gitu. Nah karena saya waktu itu merasa, wah ini udah gagal nih, udah nggak bisa apa-apain nih saya, udah kalah lah saya. Belum legalitas, belum tim yang settle, belum banyak lah. Kayak tadi tuh sempat disampaikan, obstacle-nya tuh gede banget gitu. Halangannya gede banget gitu. Akhirnya saya balik lagi tuh ke mentor-mentor, ngasih lah masukan ke saya, bisa kolaborasi nggak, ada yang bisa dipetik nggak, bisa jadi model bisnis baru nggak gitu. Pada akhirnya karena saya merasa istilahnya apa yang saya miliki, kekuatan atau strength yang kita miliki waktu itu belum bisa menyamai ikan paus ini gitu ya. Jadi akhirnya saya exit, strategi saya benar-benar exit. Tutuplah usaha itu, jadi sistem udah semuanya lah, prototype segala macam udah tinggal kita meluncing aja. Ya itu kegagalan pertama, tapi dari proses selama saya belajar tentang gimana caranya ngebikin startup, itu benar-benar saya pelajari dalam banget sampai saya bisa ngerunning co-working space gitu. Kenapa di co-working space? Karena teman-teman startup yang itu joinlah di istilahnya satu legal tech gitu ya di Smart Legal ID yang akhirnya kita coba cari tahu apa. Oke. Mbak Nina mungkin ada masalah dengan koneksi. Nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Mungkin Mbak Nina nanti bisa bergabung kembali. Oke. Sama seperti, nggak apa-apa. Jadi paling kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman. Jadi kita mesti punya strategi yang lain gitu ya. Kalau gagal yang sekarang dan nggak bisa dipertahankan, bikin sesuatu yang baru. Yaitu tadi gagal cepat, belajar cepat, sukses cepat. Thank you Mbak Nina, so inspiring. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Thank you Mbak Nina. Itu yang dibutuhkan mahasiswa kita ya. Kayaknya suntikan-suntikan itu yang harus dikuatkan kalau misalnya kita mau jadi entrepreneur. Tapi saya mau coba ke Mas Dimas dulu nih, karena Mas secara sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi pada saya gitu. Mas Dimas kan juga dosen ya Mas Dimas ya. Manggilnya Mas Dimas atau Pak Dimas ya, saya masih muda banget. Dek Dimas aja Bu. Biar 18 tahun lebih muda. Gimana Bu? Karena saya juga di kampus nggak dipanggil ibu. Saya nggak mau dipanggil ibu. Jadi saya dipanggil mem karena kebawa dari London School. Saya kuliah di London School, jadi kebawa akhirnya saya terapkan. Oke Mas Dimas, saya Mas aja kayaknya Mas lebih enak ya Mas Dimas. Selain juga sebagai seorang dosen ya, automatically kan kalau dulu ya kita flashback harus kasih pilihan mau jadi entrepreneurs kah atau mau jadi
employees gitu ya. Tapi kalau sekarang saya rasa udah tidak menjadi sebuah choice, tapi menjadi sebuah keharusan ya. Kayak almost every employee sekarang juga thinking how to run their own business gitu ya kayaknya ya. Karena saya juga run juga bisnis saya, dan maksudnya mungkin Mas Dimas bisa mencerahkan nih ke teman-teman mahasiswa. Karena teman-teman mahasiswa ini masih milih, aku mau bisnis aja atau aku mau kerja aja, dia jadi PNS aja atau mau jadi kerja di kantor aja. Padahal sebenarnya kita bisa run both ya. Kita bisa jalan dua-duanya. Bahkan saat ini mungkin income-nya lebih banyak saya dari bisnis saya dibanding kerjaan saya sebagai dosen. Itu yang maksud saya mungkin bisa di-share Mas Dimas gitu ya ke teman-teman mahasiswa bahwa nggak apa-apa kerja juga gitu ya, tapi bisnis, ide-ide kreatif kita juga masih bisa tersalurkan. Monggo Mas Dimas. Mungkin kalau MEMS tadi lebih investasi jangka panjang yang untuk Tuhan kali ya Bu ya, untuk mengajar menjadi dosen tuh. Gitu. Gini teman-teman, tadi dari awal saya buka di kalimat pembuka saya, apapun yang kalian inginkan ya tolong lakukan dengan total gitu ya. Kalian bisa, tidak ada salahnya menjadi pekerja, tidak ada salahnya menjadi entrepreneur, atau kalau saya mau dua-duanya is okay gitu ya. Tapi nanti di suatu waktu itu kalian akan ditentukan oleh skala prioritas. Gitu. Skala prioritas di sini itu adalah ketika karir kalian akan semakin bagus atau ketika bisnis kalian akan semakin bagus, itu pasti kalian akan memilih di salah satu di dua pilihan itu. Kalian harus memilih salah satunya. Nggak mungkin ketika wah ternyata bisnis PMP saya itu sudah mendunia, tapi saya nggak mau istilahnya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai pekerja. Misalkan gitu. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Ketika kalian harus memilih ya, kalian harus tahu resikonya seperti apa. Dan di dua pilihan tersebut masing-masing punya resiko, baik itu menjadi seorang pengusaha, baik itu menjadi seorang pekerja. Gitu. Cuman hal yang bisa saya pastikan ke teman-teman, ya ketika kalian berkarya, teman-teman berkarya itu harus dengan total, karyanya apapun itu, ingat untuk starting awalnya jangan siang Pak Ibu Bapak. Ya. Prof Rita, selamat datang Prof. Perkenalkan saya Prof Rita. Iya Prof, kita lagi sesi tanya jawab sebentar nih dengan Mas Dimas dan Mbak Akin. Segera kita akan langsung mendengarkan dari Prof, tapi kita selesaikan sesi tanya jawab sebentar Prof, izin. Berapa lama kira-kira Bu Desi? 5 menit lagi Prof, kurang lebih Prof. Oke. Ya siap Prof. Ya. Bahan saya sudah ada ya Bu Desi ya? Bu Desi bahannya sudah ada, Prof Rita? Sudah Prof, sudah Prof. Ya. Monggo Mas Dimas dilanjutkan dari. Iya, tadi apapun pilihannya kalian harus berkarya sebaik mungkin gitu ya, senomatif mungkin, benar pol-polan gitu ya. Ingat, tujuan awalnya jangan nyari uang gitu ya. Tujuan awalnya jangan kalian menciptakan sesuatu itu bukan ya, kalau ngomongin bisnis let it with to win lah. Orang semua tahu kalau ketika kalian mulai berbisnis pasti nyari uang, cuman harus ada impact yang harus kalian miliki untuk orang lain gitu. Ketika kalian berangkat dari situ, apapun yang pilihan yang kalian pilih, mau jadi pekerja atau menjadi seorang bisnismen, tapi tujuannya untuk orang lain, itu akan istilahnya semakin istilahnya akan semakin match gitu, akan semakin oke pilihan yang akan kalian ambil di keduanya nanti. Tapi untuk awal, kalau coba bisnis dulu, tapi kalau nggak mau takut, aduh kalau saya nggolangin modal besar, tapi nanti bisnisnya itu ya kalian nggak apa-apa juga sambil bekerja. Gitu. Jadi passive income ada, terus passive income ada, kalian bisa berusaha belajar untuk bisnis. Tapi beneran belajar ya, bukan coba-coba. Belajar dan coba-coba itu berbeda.
belajar dan Gitu. coba-coba itu berbeda Mas Dimas ya. Ya, Itu gitu, Bu. penting banget tuh kata-kata terakhir. Baik teman-teman sudah dapat enlightenment nih dari Mas Dimas kan bahwa nggak apa-apa kerja juga gitu ya, jadi pekerja lalu juga bisa mengembangkan ide kreatif kita untuk bisa menjadi entrepreneurs. Thank you Mas Dimas, Mbak Nina, Oke. kita sudah kedatangan Prof Rita. Selamat siang Prof. Selamat Selamat siang, siang, Prof. selamat siang. Mbak apa nih saya? Saya Rahma Prof. Mbak Desi. Oh Anak buahnya Bu Desi. Mas Dimas, mohon maaf ya, tadi saya ganggu sebentar, tadi terganggu ya. Enggak apa-apa Prof. Iya. Baik, Prof, maaf nih ya di tengah-tengah kesibukan Prof, akhirnya harus bisa bagi waktu dengan kami mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Bina Dharma, hadir di sini Mbak Andina dan Mas Dimas juga yang tadi sudah bicara Prof. Sekarang Prof, apakah sudah berkenan untuk berbagi apa nih Prof, sharingnya gitu ya Prof? Saya bacain dulu ya Prof. Mungkin berapa mungkin kurang lebih 15-20 menit, aman Prof? Oke, boleh. Aman ya Prof? Teman-teman sekalian, mahasiswa dan Bapak Ibu. Iya, sedang di-share Prof. Sebentar lagi akan tampil nih materinya. Kedengeran Prof suaranya? Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, kita sudah kedatangan Prof. Dr. Rita F. Delimunte, SEMSI, guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Aduh, terima kasih Prof. sudah meluangkan waktu. Kami senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Prof. Rita. Dan pengalamannya sudah sangat banyak sekali ya Prof. Tidak usah disebutkan satu persatu, tapi yang pasti Prof. Rita ini concern sekali dengan dunia entrepreneurs ya Prof. Ya, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu dan karena kami tahu Prof. Rita banyak sekali kegiatannya, kami persilakan Prof. Berikut slide-nya sudah kami bukakan. Waktunya kami persilakan. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Palembang? Apa kabar Bina Dharma? Baik, alhamdulillah Prof. Baik Prof. Cerita adalah bagaimana anak-anak terus kalian coba boleh Bu langsung ke yang pertama slide-nya boleh Bu slide-nya boleh silakan. Sudah ganti Bu? Ya boleh diganti slide-nya. Kita akan mendefinisikan dulu apa itu generasi milenial. Pastinya anak-anak saya yang sekarang ini ada berhadir di sini atau yang lahir di bawah tahun 80-an itu disebut dengan milenial itu ya. Atau lahir dari antara 2001 ya ke bawah itu namanya milenial. Apa sih milenial itu dan kenapa milenial itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan generasi saya baby boom atau generasi di bawah tahun 2000-an karena adalah milenial ini lahir di generasi semua sudah ada IT. Nah, di mana peningkatan IT itu membuat semua komunikasi dan apa itu melalui teknologi digital sehingga Anda sekalian memiliki kreativitas, informatif dan passion yang semua berjalan berdasarkan apa ya milenial itu berdasarkan IT. Nah, oleh karena itu hari ini ketika Anda wisuda kemudian Anda cari kerja sebenarnya itu sangat menarik Ananda. Kalau kita kaitkan dengan wirausaha entrepreneur, ada nggak kata pengangguran? Seharusnya nggak ada. Kalau Ananda semua ini bisa memanfaatkan teknologi atau IT, media massa di dalam Anda berkarya, apalagi sekolah tinggi informasi ini kan menciptakan
keluaran mahasiswa yang sekarang sudah wisuda ini bagaimana udah tidak buta digital, apalagi ya nggak gaptek kayak ini. Oleh karena itu generasi ini seharusnya mempunyai aktivitas yang lebih baik dalam mencari pekerjaan dan tidak mungkin ada pengangguran, atau saya bilang zero dia tidak mungkin jadi mencari kerja, tetapi dia pemberi kerja, karena banyak sekali marketplace yang menawarkan, kemudian apa saja bisa Anda lakukan di dalam bisnis atau activity yang menyebabkan Anda bisa mendapat pendapatan. Lanjut, Mbak. Halo, Bu, boleh dilanjut? Pak Christopher, boleh dilanjut? Halo? Sudah, Bu. Sudah lanjut ini. Sudah. Ya. Kemudian ada beberapa karakteristik dari kerja yang dimiliki generasi milenial. Kaum milenial itu biasanya bukan hanya, tadi kan pembicara yang sebelum saya menyatakan jangan fokus dulu ke gaji atau pendapatan. Kemudian dia lebih berfokus pada memiliki tujuan yang ditetapkan. Anak-anakku sekalian, apa sih goals Anda? Apa sih passion Anda? Kemudian apa yang bisa dikaitkan dengan passionate Anda dengan milenial ini? Dengan lulusan dan Anda. Kemudian biasanya milenial melakukan keinginan dalam pengembangan diri dan pekerjaan. Sehingga dia tidak terikat, dan Ananda biasanya mengembangkan diri itu, skill itu cepat sekali melakukan perubahan dalam mindset. Kemudian biasanya Ananda semua ini bisa dengan cepat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kalau Anda menjadi pengusaha milenial, entrepreneur milenial, Anda akan menyukai bawahan yang memiliki kebebasan. Biasanya Anda merekrut orang-orang tim itu tidak lagi pakai seperti prosedur SOP-nya zaman kantoran, tapi Anda melihat bahwa ini bisa nggak ya mengerjakan suatu proyek atau kegiatan yang yang bisa menghasilkan aplikasi atau apa saja yang bisa di media masakan untuk bisnis Anda. Milenial itu lebih berpikir dalam meningkatkan kelebihannya, kapabilitasnya, potensinya. Kemudian milenial bekerja adalah bahagian dari hidup. Lanjut, Mbak. Halo Mbak, oleh karena itu kalau Anda melihat diri Anda, apakah Anda ada di sini? Sedangkan definisi society itu sebetulnya wirausaha ini dulunya ada revolusi 4.0 itu digitalisasi. Namun sekarang kalau digitalisasi itu artificial intelligence itu kayaknya orang itu udah kayak robot. Kemudian sekarang ada yang disebut dengan society 5.0. Artinya sebenarnya memanusiakan digital. Artinya walaupun kita hidup dalam digitalisasi, tapi kita tidak pernah harus mengubah diri kita. Jadi humanisnya itu tetap harus. Konsep society ini, masyarakat makmur berbasis pada human center ini adalah society ini Izin Prof, masih bisa mendengar Prof? Itu. Jadi alat dalam meningkatkan kualitas hidup, bagaimana agar masyarakat dalam menetapkan 4.0 tetap mempunyai humanis. Lanjut Mbak. Halo Mbak. Iya Bu, sudah Bu. Lanjut. Nah, konsep society ini kan saya rasa
apa ya, di Indonesia sih kayaknya belum 100%, masih bahkan revolusi 3.0 masih ada, 2.0 juga misalnya masih pakai alat tradisional itu masih ada. Tetapi sebenarnya kalau society ini dijalankan ini sangat gampang, dan COVID pun ada, tetap work from home, apa itu dengan adanya apa ya, adanya virus COVID ini, Society 5.0 saya yakin akan cepat terlaksana. Lanjut Ibu. Nah, kemudian kita menceritakan kewirausahaan. Apa sih wirausaha itu sebenarnya? Definisi wirausaha adalah bagaimana seseorang bisa mandiri membuat pekerjaan bersama. Jadi wirausaha itu ada 4, Ananda dan Bapak Ibu. Wirausaha itu disebut dengan entrepreneurship, social entrepreneur, yaitu bagaimana kita di kampung kita membangun UKM atau Ananda menjadi fasilitasi UKM untuk membuat penjualan secara media massa. Kemudian juga ada yang disebut dengan transformasi birokrasi, dan ada juga family entrepreneur. Nah, wirausaha milenial itu ada di mana ya? Di Anda. Biasanya disebut dengan startup karena berkaitan dengan digital. Oleh karena itu, milenial biasanya mampu pengetahuannya memiliki prestasi kerja yang tinggi, mampu memperoleh informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemudian bagaimana entrepreneur ini terampil dalam mengelola usahanya. Entrepreneur itu berkreativitas, terus mempengaruhi seseorang melalui apa ya, persuasi, sehingga keputusan-keputusan itu kita yang mengambilnya dengan apa ya, bagaimana Anda meyakinkan bahwa Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, biasanya milenial ini suka di dalam teori strategi disebut blue ocean, menemukan yang baru, misalnya Gojek oleh Pak Menteri Kebudayaan, kemudian bagaimana kemampuan mengelola modal. Sekarang modal itu nggak sulit, misalnya ada unicorn sekarang, idealnya dari pemegang investasi yang dilakukan. Saya rasa itu kali ya Ibu Bapak penjelasan saya. Oleh karena itu Ananda sekalian, ayo mari menjadi wirausaha. Jadi jangan menjadi job seeker, jadi jadilah pembuat usaha baru. Terima kasih. Terima kasih Prof. Rita. Singkat, padat, tapi inilah sebenarnya yang kita butuhkan ya. Karena apa Prof? Kita juga harus sadar bahwa memanusiakan digital itu penting ya Prof ya. Saya kasih apa namanya garis bawah tentang memanusiakan digital. Ya, jadi jangan langsung berpikiran bahwa 5.0 itu semuanya dihandle oleh robot gitu ya Prof ya. Baik. Teman-teman, ada yang ingin bertanya dengan Prof. Rita? Kami persilahkan. Bu, saya punya waktu hanya 10 menit lagi, boleh? Boleh, Prof. Sudah. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Di sini sudah ada pertanyaan tadi Prof sebelum Prof memaparkan juga bahwa sebenarnya mereka ini, teman-teman mahasiswa ini kesulitan gitu Prof. Agak kurang percaya diri dengan 5.0 ini Prof. Mohon dikasih apa ya, suntikan biar mereka lebih percaya diri, karena mereka ya seperti akan berhadapan dengan robot gitu. Sebenarnya satu, ada yang disebut self care ya Ananda, ada namanya self efficacy. Jadi setiap orang itu harusnya punya self efficacy, sehingga dia punya self confidence, dan kemudian dia self care. Apa itu semua? Misalnya satu, Ananda sekalian, hari ini kan Anda punya kesulitan ya dalam mencari pekerjaan. Kenapa nggak punya confidence? Karena Anda punya kemampuan. Kemampuannya di mana? Anda lulusan loh, lulusan Ilkom. Tentu Anda punya keluarbiasaan dalam teknologi. Tapi
Anda harus mempunyai self confidence, percaya diri. Nah, nanti mungkin jangan putus dengan dosen-dosen Anda yang ada di sekolah ini, di universitas ini, sekolah tinggi ini, sehingga ketika ada kesulitan, boleh ya Bu kita berdiskusi, misalnya gitu, diskusi. Jadi sehingga hubungan itu berkelanjutan Anda. Mulailah dengan hal-hal kecil, misalnya membantu bisnis di media massa. Kapan saat yang tepat? Sekarang, ini lagi Ramadan. Bantu tuh UKM, usaha kecil yang ada di Palembang, kemudian promokan melalui digital dan bagi hasil. Saya rasa itu Bu, jadi lakukan dan terus perbaiki. Itu. Terima kasih Prof Rita. Aduh, mohon maaf nih ganggu waktunya hari ini. Mohon maaf Bu, saya lagi ada di gubernuran nih, lagi ada kegiatan. Iya. Baik. Mohon maaf ya. Boleh kita foto sebentar dulu ya Prof, kita foto bersama ya dengan Mas Dimas juga, Mbak Andin. Kebetulan sudah live karena sedang ada meeting dengan Keperindak. Prof Rita juga lagi ada di gubernuran, jadi kita langsung foto bersama dulu Mas Dimas. Sebelum kita akhirnya kembalikan ke MC kita. Baik, rekan-rekan bisa dibuka videonya ya, kita foto bersama. Yang akan memfoto adalah Ibu Desi Kristofora yang bertugas pada pagi hari ini. Kami persilakan. Baik, kita foto sama-sama. Oke, Prof Rita, Mas Dimas, 1, 2, 3. Iya, selanjutnya Bu Desi silakan. Baik, slide kedua ada 5 slide nih soalnya. Slide ketiga silakan teman-teman dibuka videonya. Iya, slide keempat. Iya, dan slide kelima. Baik, terima kasih Prof Rita, apabila ingin kembali dengan kegiatannya, kami ucapkan terima kasih, sehat selalu Prof Rita, semoga kita semua dalam keadaan sehat, sampai ketemu lagi, nanti kita bisa ketemu daring, nggak hanya daring tapi luring gitu ya Prof. Ya, terima kasih Bina Dharma ya, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Ananda, ayo, jangan segan untuk melakukan activity karena Anda adalah hasil kurnia Tuhan yang luar biasa. Manusia itu adalah orang yang disebut dengan khalifah di muka bumi. Karena manusia bisa melakukan apa saja. Makanya setan takut ya. Sebetulnya marahnya setan kepada Tuhan kenapa kok manusia? Karena memang manusia itu punya akal, punya hati, dan punya badi. Oke, selamat menjadi wirausaha. Terima kasih Bina Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Mas Dimas dengan kami. Mas Dimas, boleh dikasih les quote nih terakhir dari Mas Dimas, karena jarang-jarang mahasiswa bisa ketemu sama Mas Dimas loh. Jadi kita sekaligus untuk closing dari Mas Dimas nih, satu quote lah gitu ya. Silakan Mas Dimas. Iya, terima kasih Bina Dharma sudah mau mengundang saya menjadi pembicara hari ini buat sharing-sharing sama teman-teman yang seru gitu ya. Saya yakin gak usah khawatir, gak usah terlalu banyak khawatir. Hajar saja apa yang di depan, percaya diri saja gitu ya. Apapun pilihannya, tapi lakukan yang terbaik gitu. Nggak usah minder juga gitu, bahwa saya dari Palembang. Kompetensi itu tidak dilihat dari kota kok gitu. Kompetensi itu tidak dilihat dari lulusan mana. Asal tadi hajar saja, terus semangat berjejaring, jangan malu kenalan sama orang lain gitu ya. Jangan berada di zona nyaman saja gitu, berani keluar. Mungkin gitu saja Bu. Jadi saya yakin teman-teman di sini akan sukses semuanya. Amin. Jangan lupa follow Kopi Tentram Kopi dan Kesegaran. Dan juga warung Cobek Aneka. Ya. Oke, untuk teman-teman stop jadi kaum rebahan ya, jangan rebah-rebah mulu kata Mas Dimas ya, mulai bangkit lagi karena kita nggak tahu virus ini kapan akan berakhir, tapi ya this is new normal ya Mas Dimas ya.
Baik, saya Rahma Santi Zinaida mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi yang sudah mempercayakan kegiatan hari ini kepada saya sebagai moderator. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber hebat kita yang telah menyempatkan hadir dan memberikan materi yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk moderator kita, Memkah Mas Santi Zinaida. Dan kita akan bertemu lagi di sesi paralel session. Dan untuk teman-teman mahasiswa, nanti sekedar informasi nanti akan ada penyaji terbaik dan the best paper. Jadi buat teman-teman harus menampilkan presentasi terbaiknya supaya bisa dapat penyaji terbaik dan the best paper nanti. Dan kita akan break sebentar dan bertemu lagi di meeting room masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya. Jangan lupa kasih nomor angka di depan. Ya. Oke, jadi untuk sesi paralel nanti jangan lupa kasih angka untuk di depan namanya supaya memudahkan untuk join di room selanjutnya. Untuk sesi plenary ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak tanya dong. Iya, kenapa? Itu PPT-nya Bu maksimal 6 slide ya? PPT? Iya. Iya, dari industri teknik iya ya. Iya, kalau dari teknik iya. 6 slide. Oh, baik, makasih Bu. Oke. Jangan lupa isi presensi untuk yang session ini. Nanti ada presensi lagi untuk session berikutnya. Udah, nanti sekalian sertifikat. Sertifikat yang kedua ya. Sertifikat yang apa? Ini sertifikat seminar umum. Kalau yang kedua sertifikat yang penyaji ya. Bisa itu apa namanya? Share lagu atau apa gitu. Kita off dulu kan. Oke, buat teman-teman, kita off dulu atau break dulu sampai dengan jam 1 siang ya. Nanti balik lagi ke room meeting yang sudah ditentukan. Terima kasih. Istirahat. Berapa lagi, woi? Saat paket-paket siap dikirim. Tetap aja mahal nongkir daripada paketnya.
Iklan ya? Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukku, untukmu. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Sebentar ya. Teman-teman yang mahasiswa untuk presentasi harap username-nya dirubah angka room ya. Jadi misalnya ini ada Andri sorry. Misalnya nih saya nggak tahu nih Afrilia Trivitaloka ini ada di room berapa. Kalau tidak salah, pembagian room sudah diinformasikan ke mahasiswanya masing-masing. Ya, coba dicek grupnya di fakultas, cek email juga boleh. Ya, nanti dilihat itu fakultas apa, ya, fakultas teknik dan fakultas komunikasi serta psikologi juga harus disesuaikan dengan nomor roomnya. Karena nanti kalian akan dipecah roomnya, ya. Silakan dirubah dulu untuk yang nggak tahu atau yang nggak dapat emailnya, silahkan dihubungi perwakilannya ya, baik di perwakilan mahasiswa atau nanti hubungin kaprodinya, atau boleh di chat di room chat juga boleh. Silahkan kasih nama fakultasnya apa, tolong dirubah ya biar kami mudah untuk membaginya. Terima kasih. Silakan Edwin di-play kembali. Kalau sudah di-invite di break room, jangan lupa klik join-nya ya. Jadi supaya masuk.
Bu Septa di room 6 ya, silakan di oke kan? Oh ya belum, nanti jam 1 kok. Ini masih banyak yang belum ngasih roomnya ya, Jody, Reza, Robiatul, iya, Habib, Hani, Juli, Lazu, Miftahul, Muhammad Deni, Muhammad Robiansa. Oke. Oh no. Sehari mana belum jadi artis, mana menjadi artis. Andi Setiawan, Winda, Arul, Ibu Ayu mau ikut di room berapa? Ayu Puspitasari.
Viral kemin, terlambat dan ada ujian. Kamu dari mana saja? Siangan, Pak. Kamu nih. Selamat. Kenapa? Telat. Emang ngapain aja kamu semalam? Aku semalam ya kalau besok ujian, ya sana tidur. Gak usah sampai larut malam. Ya. Ingat itu. Oh iya ya. Benar juga. Lah, kok nggak ada? PMP adalah sebuah makanan khas dari Palembang yang sangat menolong dalam sosialisasi kehidupan saya. Pertama, untuk berkomunikasi secara kuliner kepada tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Kemudian juga secara akademis ketika akan memberikan sesuatu yang khas, maka PMP bisa dibawa kemana-mana. Misalkan ketika saya kuliah di Malaysia, kemudian ke Jepang dan juga ke negara Timur Tengah. Mereka semua menjadi memiliki cita rasa khas tentang PMP, karena PMP tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kota Palembang dengan segala
bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatannya, sehingga kekhasan tersebutlah yang menjadi ciri daripada kota Palembang. Pempek merupakan makanan yang berbahan ikan, kemudian tepung kanji, dan juga bumbu-bumbu bawang putih, lalu sausnya adalah gula merah dan bawang putih serta cabai rawit. Ketika diramu memiliki nuansa yang unik. Nah, kemudian pempek juga menjadi ajang silaturahim. Lalu bagaimana di kota Palembang pempek disajikan dari kalangan bawah sampai dengan kalangan yang tinggi. Bahkan masuk kepada untuk urusan-urusan kenegaraan dan juga urusan-urusan formal di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, di pesta-pesta dan semua kegiatan. Semua orang suka memakan pempek karena pempek menjadi sesuatu yang dicari, walaupun dia orang Palembang, kemana-mana akan selalu kangen ataupun rindu akan rasa pempek. Palembang adalah ibu kota dari